Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Wang Lin. Keempat utusan setan hijau dipenuhi rasa takut. Setelah didorong ke udara, mereka berempat saling memandang dan melarikan diri ke arah yang berbeda tanpa ragu-ragu. Saat mereka berpencar, keempatnya menggunakan metode yang berbeda. Dua dari mereka mengambil harta karun, satu adalah bangau kertas hijau dan satu lagi kocokan putih. Keduanya berdiri di atas harta karun mereka dan terbang dengan kecepatan penuh. Adapun dua lainnya, salah satu dari mereka menggigit lidahnya dan memenuhi darah. Lampu hijau di sekelilingnya, dia menyatu dengan darah, dan langsung bergerak sejauh 10.000 km. Utusan setan hijau terakhir membentuk segel dan tubuhnya mulai berputar, membentuk angin puting beliung yang menghubungkan langit dan bumi. Dia dengan cepat terbang ke pantai. Keempatnya menggunakan metode yang berbeda, tetapi semuanya sangat cepat. Saat Wang Lin muncul ke permukaan, mereka berempat menghilang tanpa jejak. Namun, bagaimana Wang Lin membiarkan mereka melarikan diri? Dia akan menyelesaikan persyaratan yang diberikan leluhur tua banteng hijau kepadanya dengan berempati. Pada saat ini, ada kilatan rasa dingin di mata Wang Lin dan dia melangkah maju. Riak menggema di bawah kakinya dan dia langsung menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia berada di hadapan utusan setan hijau yang telah berubah menjadi angin puting beliung. Ketika Wang Lin muncul, dia membayangkan tangannya dan menyerang dengan guntur. Dengan serangan ini, dunia bergemuruh dan telapak tangan Wang Lin digantikan oleh guntur. Guntur itu menyilaukan dan membentuk bola guntur yang besar. Di tepi bola guntur, ada banyak garis yang tampak mengejutkan. Bola guntur dengan cepat menyerang dengan utusan setan hijau yang telah berubah menjadi tornado. Gemuruh menggelegar menggema di seluruh dunia. Tornado tersebut runtuh saat dinyalakan dengan petir. Untaian guntur yang tak terhitung banyaknya membentuk jaring yang menyelamatkan utusan setan hijau yang menakutkan. Suara gemuruh guntur bergema. Utusan setan hijau batuk darah dan menangis. Dia diselimuti oleh jaring petir dan jatuh ke tanah. Pemandangan ini tampak mengejutkan dari luar biasa. Jaring guntur itu seperti sarang laba-laba yang membungkus utusan setan hijau dan menyegelnya sepenuhnya. Setelah Wang Lin menggunakan jaring petir, tubuhnya sedikit gemetar. Aura yang keluar dari tubuhnya menjadi tidak stabil. Wang Lin mengerti bahwa ini adalah tanda bahwa pelindung jiwa akan kehilangan efeknya. Utusan setan hijau terselubung dengan jaring guntur, dan tidak ada cara untuk keluar dari jaring guntur yang diciptakan oleh Wang Lin dengan budidaya Void Tribulan tahap awal yang menggunakan perpaduan guntur dan esensi yang mencakupnya. Wang Lin tidak ragu untuk melangkah ke arah barat. Dalam sekejap, dia menghilang. Di sebelah barat ekstrim Sky Prairie, utusan setan hijau lainnya sedang duduk di atas derek kertas dengan ekspresi pucat. Dia menggunakan kecepatan penuhnya untuk melarikan diri seperti orang gila. Dari kemunculannya, apa yang baru terjadi sungguh sangat menakutkan. Mereka datang ke sini untuk menyelesaikan tugas yang diberikan leluhur lama kepada mereka, membunuh Wang Lin. Bahkan jika ada kecelakaan dan Wang Lin mendapatkan pelindung jiwa, dia tidak takut. Bagaimanapun, dia mengetahui beberapa informasi tentang pelindung jiwa banteng surgawi. Ada batasan waktu, tapi ketika dia melihat Wang Lin menggunakan mantra iman, dia tiba-tiba mengerti bahwa Wang Lin tidak sederhana. Mantra iman yang bisa digunakan oleh Grand Empyrean, dia bisa menggunakannya dengan baik. Ini adalah masalah yang sangat penting. Saya harus melarikan diri untuk melaporkannya kepada leluhur lama. Namun, saat dia memikirkan hal ini, pupil matanya mengecil. Di hadapannya, bergelombang dan Wang Lin yang berarmor hitam keluar. Tinggal, mata Wang Lin menunjukkan dingin. Setelah dia keluar, 8 esensinya berubah menjadi 8 garis yang berkumpul di telapak tangan membentuk bola seukuran kepalan tangan. Dialah yang menggunakan budidaya Void Tribulan tahap awal yang kuat untuk memadukan esensinya dengan paksa, dan dia melemparkannya ke utusan setan hijau. Bola kecil yang dibentuk oleh 8 esensi teringat saat ditembakkan ke arah utusan setan hijau. Ekspresi utusan setan hijau di atas kertas bangau berubah drastis. Tangannya dengan cepat membentuk segel dan dia menekannya ke arah langit. Iblis hijau masuk ke tubuh. Suaranya tajam dan penuh dengan kengerian yang tak ada habisnya.
Lampu hijau mengerikan keluar dari tubuhnya dan menyala dengan bola esensi. Saat suara gemuruh menggema, Wang Lin bergerak maju dan ada kilatan cahaya darah. Dia diselimuti pedang darah menggunakan budidaya Void Tribulan tahap awal. Gemuruh menggelegar, lampu hijau di sekitar utusan setan hijau runtuh. Garis darah muncul di antara kelopak mata dan tubuhnya terbelah dua. Jiwa asal mulanya hancur bersama tubuhnya. Pedang darah di tangan Wang Lin terus bergetar. Dengan potongan itu, pedang darah menyerap sebagian darah dari utusan setan hijau dan mengeluarkan pedang yang tajam. Ia pernah membunuh banyak makhluk surgawi, tetapi sejak jatuh ke tangan Wang Lin, ini adalah tingkat budidaya surgawi tertinggi yang pernah membunuhnya. Saat utusan setan hijau meninggal, ilusi banteng surgawi muncul di sekitar Wang Lin. Ia mengeluarkan gemuruh kegembiraan seolah-olah sangat senang karena Wang Lin membunuh utusan setan hijau. Saat jiwa banteng surgawi muncul, ia terhirup. Gumpalan gas hijau keluar dari tubuh pembawa pesan. Ia menjadi berubah bentuk dan berjuang sedikit sebelum dimakan oleh banteng surgawi. Wang Lin terkejut, tapi dia tidak berhenti sejenak. Dia mengangkat kakinya dan menghilang. Tepat di utara, utusan setan hijau yang melarikan diri menggunakan pengungsi darah terus mengeluarkan darah. Akibatnya, dia bergerak semakin cepat hingga menjadi kabur. Dalam sekejap, tidak ada jejaknya. Saat Wang Lin muncul, dia hanya melihat kabur dan kemudian menghilang dari matanya. Ketika dia berbalik, pembawa pesan itu telah berubah menjadi titik hijau yang perlahan menghilang. Aura Void Tribulan di sekitar Wang Lin menjadi lebih tidak stabil. Itu menunjukkan tanda-tanda jatuh kembali ke Arcane Tribulan. Matanya berbinar saat dia menatap ke arah di mana utusan setan hijau ketiga melarikan diri. Dia mengangkat tangannya dan dengan cepat menunjuk ke arah itu. Berhenti, raungan keluar dari mulut Wang Lin. Dengan ini, seluruh dunia menjadi gelap seolah-olah ada kekuatan misterius yang masuk dan membekukan segalanya. Ini termasuk utusan setan hijau ketiga yang telah melarikan diri jauh dari Wang Lin. Tubuhnya gemetar dan berhenti di tempatnya. Saat dia berhenti, ada kilatan cahaya darah dan pedang darah menyapu. Dengan suara keras, tubuh pembawa pesan itu roboh dan jiwa banteng surgawi muncul di sekitar Wang Lin untuk mengubur gumpalan gas hijau yang dilepaskan pembawa pesan tersebut. Dia telah menyegel satu orang dan membunuh dua orang. Aura Wang Lin dengan cepat turun kembali ke Arcane Tribulan ketiga atau keempat. Wang Lin melihat ke selatan, tempat utusan terakhir melarikan diri. Setelah merenung sebentar, dia menyerah untuk berburu yang terakhir. Sebaliknya, dia menyerang ke tempat utusan pertama yang disegel. Sesaat kemudian, gemuruh heboh dari banteng surgawi datang dari tempat utusan pertama yang disegel. Ia telah menyalakan gas hijau dari 3 utusan setan hijau yang mati dan gas hijau tampaknya menjadi makanan yang baik untuknya. Cahaya darah dari pedang darah menjadi lebih terang setelah membunuh 3 utusan Void Tribulan tahap tengah. Beberapa karakter kuno mulai muncul di pedang. Karakternya bukanlah karakter para penggarap, melainkan karakter kuno. Rambut putih Wang Lin berkibar dan budidayanya jatuh ke tahap akhir Arcane Void. Dia tampak sangat lelah saat mengambil langkah dan menuju istana bawah tanah. Sepanjang jalan, tingkat budidayanya turun sekali lagi ke Arcane Void tahap pertengahan. Ketika dia mencapai pintu masuk ke istana bawah tanah, tingkat budidayanya kembali normal, ke Spirit Void tahap akhir. Armor Heavenly Bull sepertinya meleleh, kembali menjadi benang hitam yang tak terhitung banyaknya yang mengelilingi tubuhnya. Pada akhirnya, mereka berkumpul di sekitar sisi kanan wajahnya untuk membentuk tato banteng surgawi berwarna hitam. Tato itu berkilat, menyebabkan Wang Lin terlihat sangat aneh. Saat dia memasuki istana bawah tanah, kakinya gemetar. Rasa lemah yang kuat datang dari tubuhnya, seolah-olah dia telah kehilangan pukulannya dan menjadi manusia fana. Lebih dari 1000 petani, termasuk Yan Lu dan rekan-rekannya, semuanya memandang dengan cemas. Mereka tidak bisa melihat apa yang terjadi di luar istana bawah tanah, mereka telah menunggu hasilnya. Dari 6 monster tua Void Tribulan tingkat menengah, 2 melarikan diri dan 3 mati. Wang Lin tidak tahu apakah lelaki tua bernama Zhao itu memiliki avatar atau tidak, karena Wang Lin tidak cukup dekat, jadi dia tidak melakukannya. Sebutkan dia, 2 penggarap Void Tribulan tahap awal sudah mati. Selain mereka, semua penggarap benua setan hijau sudah mati. Wang Lin hanya menuliskan 3 baris ini sebelum wajahnya menjadi pucat dan dia terbang kembali ke guanya.
Dia memanggil Yisi dan menutup gua sepenuhnya dengan batasan. Dia kemudian duduk dan batuk seteguk darah. Dia mengabaikan keheningan yang disebabkan oleh apa yang dia katakan. Semua pembudidaya diam-diam merenung saat mereka melihat ke arah gua Wang Lin dengan kaget dan kagum. Armor jiwa banteng surgawi. Sangat kuat. Apakah ini kekuatan pelindung jiwa? Tidak ada seorang pun. Semua orang diam-diam merenung dan kemudian perlahan berpencar. Yan Lu dan rekan-rekannya juga melihat gua Wang Lin dengan rumitnya sebelum mereka kembali ke gua mereka sendiri untuk memulai penyembuhan. Bagaimanapun, mereka juga terluka dalam pertempuran sebelumnya. Dalam sekejap, 7 hari berlalu. Selama 7 hari ini, seluruh istana bawah tanah sunyi. Bahkan saat mereka keluar, tanpa disadari mereka tetap diam. Dalam keheningan ini, beberapa orang dengan hati-hati meninggalkan istana bawah tanah dan naik ke permukaan. Mereka melihat Extreme Sky Prairie yang tampak terbalik dan tercengang. Mengingat 3 kalimat yang diucapkan Wang Lin sebelum melakukan budidaya pintu tertutup, orang-orang yang melihat perubahan besar pada Extreme Sky Prairie merasakan gelombang teror. Ini menunjukkan bahwa perkataan Wang Lin semuanya benar. Selain itu, tidak ada satupun yang menghubungi benua iblis hijau yang tersisa di Extreme Sky Prairie. Kata-kata Wang Lin muncul di hati setiap orang. Yan Lu juga tiba di permukaan dan melihat sekeliling dengan ketakutan yang mendalam di matanya. Tingkatannya yang tinggi, sehingga dia bisa melihat hal-hal yang orang lain tidak bisa lihat. Dari sudut pandangnya, ada jejak telapak tangan besar di Extreme Sky Prairie. Namun, sesuatu di telapak tangan itu mudah terlewatkan. Ada kematian yang sangat kejam di sini 7 hari yang lalu. Yan Lu merenung dalam hati. Su Dongde berdiri di samping Yan Lu dan melihat sekelilingnya yang rumit. Penatua Wang ini akan segera terbang ke surga. Saya khawatir tidak akan lama lagi kami harus memperlakukannya dengan hormat. Su Dongde menghela nafas. Setelah 7 hari, lebih dari setengah bulan berlalu. Sudah hampir sebulan sejak menetapnya itu. Selama waktu ini, beberapa pembudidaya berpencar ke tepi Extreme Sky Prairie untuk melihat apakah ada orang dari benua setan hijau yang tersisa. Namun pada akhirnya, mereka tidak menemukan apapun. Semuanya seperti yang dikatakan Wang Lin sebelum melakukan budidaya pintu tertutup. Semua orang kecuali beberapa orang yang melarikan diri telah meninggal. Api perang masih berkobar di seluruh benua banteng surgawi, namun ada kedamaian langka di Extreme Sky Prairie. Tidak ada perintah baru yang datang dari Sekte Jiwa Agung dan Sekte Guiyi, jadi tidak ada yang bisa pergi. Mereka hanya bisa menjaga meridian ketiga. Meskipun hari-harinya membosankan, begitu seorang cerdas menemukan harta karun di Extreme Sky Prairie, semuanya menjadi menarik. Semakin banyak penggarap terbang untuk mencari harta karun dan barang-barang yang ditinggalkan oleh penggarap benua setan hijau yang telah mati. Namun, sebagian besar dari mereka telah dihancurkan oleh mantra Wang Lin. Kalaupun ada yang tersisa, sebagian besar sudah rusak. Namun masih ada beberapa yang relatif utuh, dan meskipun rusak, masih ada kerugian. Kehidupan seperti ini sangat menyenangkan bagi para rindu. Tidak ada kematian, dan karena mereka bertarung bersama, mereka merasa akrab satu sama lain meskipun mereka orang asing. Namun, suasana ini langsung menghilang begitu mereka kembali ke istana bawah tanah. Setiap orang yang kembali akan mengingat dan melihat salah satu gua yang tampak sangat biasa. Disitulah Wang Lin memagarinya dengan pintu tertutup. Para pembudidaya ini termasuk Yan Lu dan teman-temannya. Semuanya tetap diam di istana bawah tanah, seolah takut mengganggu Wang Lin. Pertarungan dan 3 kalimat Wang Lin telah memenangkan rasa hormat dan ketakutan dari para mitranya ini. Waktu mulai berlalu tanpa disadari sekali lagi. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Selama 3 bulan ini, seluruh Extreme Sky Prairie telah digeledah oleh para penggarap, tidak meninggalkan apapun. Namun Wang Lin masih belum keluar dari budidaya pintu tertutupnya. Pada hari tertentu, beberapa ratus petani di padang rumput membentuk sebuah kotak kecil tempat mereka memperdagangkan apa yang mereka temukan di padang rumput dan barang-barang mereka sendiri. Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh dari kejanggalan. Suara yang tiba-tiba ini menyebabkan ekspresi mereka berubah drastis. Mereka semua berdiri dan merasa santai selama 3 bulan terakhir menghilang dan digantikan dengan ekspresi serius. Gemuruh yang teredam tidak datang dari Extreme Sky Prairie tetapi dari jauh. Ia telah menempuh jarak yang tidak diketahui, namun masih membuat dunia di sini redup.
Gemuruh itu langsung menyebar ke semua orang dan menimbulkan perasaan darah dan keganasan yang tidak bisa dilihat, tapi dirasakan. Itu langsung menyebar dan menyebar lebih jauh. Seluruh petani terkejut. Mereka tidak tahu apa yang terjadi atau mengapa ringkasan ini muncul. Beberapa dari mereka secara samar-samar melihat bahwa di ujung dunia, seekor banteng surgawi yang berlumuran darah mengeluarkan raungan yang tertidur. Gemuruh yang menyebar ke seluruh bumi adalah auman banteng surgawi. Alasannya terus berlanjut adalah karena sepertinya banteng surgawi melarikan diri dari kesakitan. Namun, kurang dari ingatan orang melihat gambar buram ini, dan mereka semua tetap diam. Saat suara menyapu, ia mengguncang seluruh ekstrim Sky Prairie. Para penggarap di dalam istana bawah tanah semua membuka mata mereka dan ekspresi mereka berubah. Mereka semua lanskap di permukaan dan mengamati ke langit. Mereka terkejut. Ekspresi Yanlu dan teman-temannya juga berubah saat mereka terbang keluar dari istana. Mereka melihat gua tempat Wang Lin berada dan kemudian menuju ke permukaan. Akibatnya, Wang Lin menjadi satu-satunya orang yang tersisa di istana bawah tanah. Selama 3 bulan ini, dia tidak bergerak. Dia telah menekan luka internalnya pertempuran demi pertempuran, dan sekarang setelah tenang, dia mulai pulih. Selama 3 bulan ini, Wang Lin terus membiasakan dirinya dengan pelindung jiwa dan juga mencerna wawasan yang diperolehnya ketika tingkat pemikirannya meningkat. Wawasan ini sangat berharga baginya. Dia akan menghafalnya sampai perlahan menjadi bagian dari dirinya. Ini akan sangat bermanfaat baginya ketika tingkat budidayanya meningkat. Selama 3 bulan ini, Wang Lin juga mempelajari Sunderet Night-nya. Sayangnya, tanpa pelindung jiwa, Sunderet Night tidak lagi menjadi mantra iman. Saat suara gemuruh di ekstrim Sky Prairie, Wang Lin terbangun dari pukulannya untuk pertama kalinya dalam 3 bulan. Rasa sakit yang tajam datang dari jantungnya dan menyebar ke seluruh tubuh, menyebabkan dia dipenuhi keringat dingin. Tato bantek surgawi di sisi kanan wajahnya mulai membara dan memunculkan rasa sedih dan marah yang tak terkatakan. Kesedihan datang dari banteng jiwa surgawi. Hati Wang Lin bergetar. Dia mendengar suara gemuruh yang teredam dan melihat ke atas ke permukaan. Penglihatannya menjadi kabur dan samar-samar dia melihat beberapa gambar. Itu adalah pegunungan yang tak berujung, dan ada ribuan petani. Setelah berjuang selama berbulan-bulan, para petani ini telah mati hingga hanya tersisa beberapa ratus saja. Di antara mereka ada seseorang yang mengenakan baju besi hitam lengkap, dan mereka mengeluarkan aura jiwa banteng surgawi. Jelas sekali bahwa orang ini telah dikenal oleh banteng surgawi, seperti Wang Lin, dan merupakan seseorang yang ditugaskan untuk menjaga salah satu dari 7 meridian. Wang Lin menyaksikan orang ini menjalani kematian demi kematian. Pada akhirnya orang tersebut terkena tangan merah yang tiba-tiba turun dari langit 9 kali berturut-turut. Baju besi di sekitar orang ini runtuh dan orang ini mati. Tangan merah itu gemetar dan berubah menjadi lelaki tua berambut merah. Orang tua itu memiliki ekspresi muram dan berdiri di udara seperti penguasa langit dan bumi. Dia dipuja oleh semua penggarap benua setan hijau di bawah. Wang Lin tidak bisa merasakan auranya dari gambar tersebut, tetapi dari fakta bahwa lelaki tua ini telah membunuh seseorang yang mengenakan pelindung jiwa berarti merusak orang ini mengerikan. Setelah memakai pelindung jiwa mati, seluruh pegunungan runtuh dan hancur. Pegunungan yang tak berujung menjadi jurang kematian. Saat runtuh, bagian dari penghalang tak kasat mata yang dibentuk oleh 7 meridian runtuh. Itu tidak lengkap lagi. Penglihatan Wang Lin menjadi gelap dan dia terbangun. Dia diam-diam merenung sejenak. Apa yang baru saja dia lihat bukanlah sesuatu yang bisa dilihat orang lain. Hanya mereka yang memiliki armor Heavenly Bull yang dapat mendeteksinya. Salah satu dari 7 meridian banteng surgawi telah runtuh. Butuh beberapa jam hingga raungan keras ini perlahan menghilang di kenyamanan. Perkembangan mendadak ini menyebabkan semua penggarap di Extreme Sky Prairie merasakan sesuatu yang buruk akan terjadi. Ada banyak spekulasi, tapi semuanya terasa seperti sesuatu yang besar akan terjadi. Dalam 2 bulan berikutnya, para penggarap Extreme Sky Prairie tidak lagi santai, tetapi bahkan lebih tegang. Ini karena suara gemuruh dari 2 bulan lalu telah terulang 2 kali lagi dalam 2 bulan terakhir. 3 auman yang lemah namun kuat, telah menyebabkan tekanan pada hati setiap orang meningkat. Pesat. Pada hari ke-7 setelah 2 bulan ini, seberkas cahaya mendekati Extreme Sky Prairie dari dalam benua banteng surgawi.
Sinar cahaya dengan cepat sampai di atas istana bawah tanah dan berubah menjadi seorang lelaki tua berkulit hitam yang berada dalam kondisi tertidur. Orang tua ini bukanlah seseorang dari Sekte Jiwa Agung, dia berasal dari Sekte Guiyi. Meridian ketiga Extreme Sky Prairie, patuhi perintah ini. Saya berada di bawah tatanan jiwa dari Sekte Jiwa Agung dan Sekte Guiyi. Segera tinggalkan tempat ini dan mundur sejauh 1 juta kilometer untuk berkumpul di Gunung Tianluan. Akan ada seseorang di sana untuk menyambut Anda semua. Dengarkan perintahnya dan cepat pergi. Pemilik pelindung jiwa Meridian ketiga, lelaki tua ini, Ouyang Zhen, meminta pertemuan. Orang tua itu berdiri di langit dan tampak cemas, tetapi dia tidak lupa untuk menghormatinya. Bagaimanapun juga, seseorang yang memiliki pelindung jiwa layak dihormati. Saat dia memegang tangannya, Wang Lin tiba-tiba membuka matanya di istana bawah tanah. Dia menghilang, dan ketika dia muncul kembali, dia berada di luar di seberang lelaki tua itu. Ketika orang tua itu melihat Wang Lin, dia terkejut. Dia jelas tidak menyangka orang yang memiliki pelindung jiwa berada pada tingkat memecahkan Wang Lin, tapi dia tidak berani meremehkan Wang Lin. Bagaimanapun, mampu melindungi tempat ini berarti ada sesuatu yang istimewa pada Wang Lin. Meridian pertama, kedua, dan ketujuh banteng surgawi telah dihancurkan oleh benua setan hijau. 3 pemilik pelindung jiwa telah jatuh. Ouyang datang atas perintah untuk memberi tahu pemilik pelindung jiwa Meridian ketiga agar menggunakan susunan transfer untuk segera kembali ke Sekte Guiyi untuk rencana rahasia. Ekspresi Wang Lin tenang. Setelah mendengar Meridian pertama, kedua, dan ketujuh hancur, dia tetap tenang. Dia sudah merasakan Meridian ketiga yang dihancurkan. Rahasia rencana. Wang Lin mengerutkan kening. Saya hanya menyampaikan pesanan dan tidak tahu detailnya. Saya berharap rekan kultivator dapat segera kembali ke sekte tersebut. Ada total 4 orang seperti saya yang dikirim ke setiap Meridian. Ouyang Zhen meraih kemenangan dan sebuah batu giok muncul. Dia melemparkannya ke arah Wang Lin. Giok ini berisi lokasi persis dari susunan transfer dan dapat mengaktifkan pembentukan 3 kali. Saya berharap rekan kultivator cepat. Saya masih memiliki tugas lain dan akan mengucapkan selamat tinggal dulu. Ouyang Zhen tampak cemas. Setelah dia memegang tangan Wang Lin, dia pergi. Ouyang Zhen datang dan pergi dengan cepat, namun Wang Lin merasakan ketegangan yang dirasakan para penggarap Sekte Banteng Surgawi dalam perang ini. Setelah merenung sejenak, Wang Lin menatap batu giok itu. Di tanah, beberapa sinar cahaya terbang keluar dan menampakkan diri sebagai Yan Lu dan para penggarap Void Tribulan lainnya. Mereka diam. Setelah sekian lama, Wang Lin menyimpan batu giok itu dan mengamati Yan Lu dan teman-temannya. Dia menggenggam tangannya ke arah mereka. Rekan-rekan khawatir, kita telah bersama selama berbulan-bulan, namun sekarang saatnya berpisah. Jika takdir mengizinkan, kita akan punya kesempatan untuk bertarung bersama lagi. Selamat tinggal. Menatap Wang Lin melewati Yan Lu, dan tanpa ragu, dia berbalik. Riak menggema di bawah kakinya dan sosoknya menghilang. Wang Lin pergi dengan santai. Dia bukan anggota benua Banteng Surgawi, jadi tidak masalah jika dia datang atau pergi. Sama seperti angin, mungkin tidak ada jejaknya setelah dia terbang melewatinya. Yan Lu dan rekan-rekannya melihat ke arah Wang Lin dengan ekspresi rumit selama setengah dupa. Bulan-bulan kehidupan yang menyertainya sangatlah rumit dan sulit untuk dilupakan. Itu adalah sesuatu yang akan mereka ingat seumur hidup mereka. Pada hari setelah Wang Lin pergi, semua petani pergi bersama Yan Lu dan teman-temannya. Mereka meninggalkan Extreme Sky Prairie dan menyerah di tempat ini untuk menuju ke lokasi yang diberikan Ouyang Zhen kepada mereka. Pertahanan Meridian ketiga Banteng Surgawi telah berakhir. Sekte Guiyi, salah satu dari 2 sekte terkuat di benua Banteng Surgawi. Salah satu dari 9 sekte dan 13 faksi di benua timur. Meski bukan yang terkuat, namun juga bukan yang terlemah. Seluruh sekte Guiyi menduduki sebagian besar benua Banteng Surgawi. Puncak tak berujung itu berisi bangunan kuno yang tak terhitung jumlahnya dan memberikan kesan misteri yang tak terkatakan di bawah kabut. Sekte Guiyi terstruktur dengan beberapa lapisan cincin yang tampak membentuk pusaran besar yang menutupi area tak berujung. Seperti Sekte Jiwa Agung, Sekte Guiyi memiliki banyak murid. Sekte seperti ini memiliki banyak penggarap yang kuat. Puluhan ribu kilometer dari Sekte Guiyi, terjadi semburan cahaya yang mencapai langit.
Perubahan mendadak ini segera menarik perhatian Sekte Guiyi. Puluhan sinar cahaya terbang menuju formasi. Di dalam cahaya formasi, Wang Lin berambut putih dan berpakaian putih mulai muncul. Namun, itu hanya sosoknya dan bukan penampilan. Saat dia akan muncul, puluhan lampu telah mengelilingi Wang Lin. "Siapa Anda, Tuan? Tolong keluarkan giok identifikasimu." Suara dingin menggema. Orang yang berbicara adalah seorang pria parubaya di tahap akhir Arcane Void. Dia mengenakan jubah 5 elemen Dao dan menatap Wang Lin dengan dingin. Para pembudidaya di sekitarnya semuanya mengenakan jubah Dao 5 elemen Guiyi Sekte dan sedang menunggu Wang Lin mengeluarkan giok identifikasi. Saat ini adalah masa perang, dan jika Wang Lin tidak bisa mengeluarkan atu giok itu, mereka akan segera dibunuh. Setelah sosok Wang Lin menjadi jelas sepenuhnya, para penggarap di sekitarnya melihat tato banteng surgawi di wajahnya. Ekspresi para penggarap di sekitar semuanya berubah dan mereka mundur beberapa langkah. Mereka dengan jelas merasakan aura banteng jiwa surgawi yang membuat mereka gemetar. Mereka jelas merasakan aura ini dari 2 orang lainnya kemarin. "Kami semua menyambut utusan banteng surgawi." Saya bertanya-tanya, dari meridian mana messenger berasal? Sekte apa? Pria parubaya yang berbicara dengan dingin sebelumnya segera menjadi sopan. Para penggarap di sekitarnya dengan cepat menggenggam tangan mereka juga. Mereka merasakan rasa hormat dari lubuk hati mereka yang terdalam terhadap utusan banteng surgawi yang dapat menjaga salah satu meridian. Meskipun mereka dapat melihat bahwa tingkat kerusakan Wang Lin tidak tinggi, sama seperti Ouyang Zhen, mereka berpikir bahwa pasti ada sesuatu yang luar biasa pada seseorang yang dapat menangkis serangan benua setan hijau. Sekte jiwa hebat, Wang Lin. Meridian ketiga Heavenly Bull, Extreme Sky Prairie. Wang Lin memegang tangannya pada semua orang. "Tuan utusan, tolong. Master Sekte telah mengirimkan perintah. Semua utusan harus menuju ke aula utama." Pria parubaya itu mengangkat tangan dan menyambut Wang Lin. Wang Lin mengangguk dan melihat Sekte Guiyi di tempat yang asing. Ini bukan pertama kalinya dia berada di sini. Faktanya, di dunia gua, dia telah merasakan Sekte Guiyi dari celah di alam surgawi angin. Ada juga beberapa teman lama di sini. Dia keluar dari formasi dan, ditemani oleh pria parubaya dan para pembudidaya di sekitarnya, mereka terbang menuju Sekte Guiyi. Namun, sebelum semua orang terbang jauh, susunan transfer melepaskan cahaya menyilaukan sekali lagi yang menyebar ke segala arah. Perubahan mendadak ini menarik perhatian Wang Lin dan para pembudidaya ini. Ekspresi pria parubaya itu menjadi dingin sekali lagi dan dia menatap formasi dengan ekspresi serius. Di dalam formasi, sosok seorang wanita perlahan keluar. Penampilannya tidak dapat dilihat dengan jelas, tetapi sosoknya sangat cantik. Hanya sekali melihat dan jantungmu akan berdetak kencang. Tak lama kemudian, sosok wanita itu menjadi jelas. Itu adalah seorang wanita yang mengenakan pakaian ungu. Dia tampak muda dan sangat cantik. Dia memiliki rasa ketenangan yang menyebar dan menjadikannya tampak seperti seorang dewi. Di sisi kanan wajah cantiknya juga terdapat tato banteng surgawi. Tato ini tidak hanya tidak mengurangi kecantikannya, tetapi juga memberikan aura misterius. Tang Jia dari Sekte Xiu Sheng. Meridian ke-6 Heavenly Bull, Azure Sea Mountain Range, kata wanita itu dengan lembut saat berkumpulnya orang-orang di depannya. Menantikannya berhenti pada Wang Lin terdiam, tapi dia masih tenang. Setelah melihat wanita itu, mata Wang Lin bertanya-tanya. Dia melihat lebih dekat dan merasa bahwa dia tampak lebih akrab, tetapi dia tidak dapat mengingat ingatannya. Tang Jia sedikit mengernyit ke arah memunculkan Wang Lin dan dengan tenang menatap Wang Lin. "Rekan penggarap, dari meridian mana Anda berasal?" Suaranya tajam dan indah. "Meridian ketiga banteng surgawi." Wang Lin perlahan berkata. Dia terus mengamatinya, mencoba mencari tahu mengapa dia merasa familiar. Dia yakin wanita ini bukanlah seseorang dari dunia gua. Namun, memunculkannya sangat kasar pada wanita itu. Dia mengerutkan kening dan menatap Wang Lin dengan sedikit rasa jijik. Dia dengan dingin menatap Wang Lin dan dengan lembut berkata, "Rekan kultivator, apakah Anda pernah bertemu saya sebelumnya?" "Aku belum pernah bertemu denganmu sebelumnya, tapi aku merasa kamu agak familiar." Wang Lin menyadari bahwa tindakannya agak kasar. Dia tersenyum minta maaf dan menariknya. Setelah mendengar kata-kata Wang Lin, Tang Jia merasa semakin jijik.
Dia telah mendengar kata-kata serupa berkali-kali sebelumnya dan menganggap Wang Lin sebagai pengejar roh. Dia tidak lagi berbicara dan terbang menuju Sekte Guiyi. Wang Lin menggosok hidungnya saat dia terbang Sekte Guiyi di bawah menuju ke aneh dari pria parubaya. Segera, semua orang terbang ke Sekte Guiyi dan memasuki formasi dengan pria parubaya memimpin. Cahaya ungu menyala. Sepertinya ini bukan pertama kalinya Tang Jia datang ke Sekte Guiyi. Dia langsung menuju aula besar. Setengah jam kemudian, Wang Lin melihat sebuah kotak besar tempat sebuah jam besar tergantung terbalik di langit. Itu mengeluarkan tekanan. Ada dua orang penggarap yang duduk di bawah jam. Salah satunya adalah seorang lelaki tua yang memandang muram yang sepertinya mengabaikan segala sesuatu di sekitarnya. Di sisi kanan wajahnya, tato banteng surgawi berkedip-kedip dan mengeluarkan aura jiwa banteng surgawi. Orang lainnya adalah seorang pria muda yang memiliki ekspresi malas, tetapi jika dilihat lebih dekat, seseorang dapat melihat cahaya di matanya. Meski terlihat malas, begitu ekspresi menjadi serius, dia akan menjadi orang yang berbeda. Ada juga tato Heavenly Bull yang muncul di sisi kanan wajahnya. Ketika Tang Jia tiba, pemuda itu menoleh dan tidak peduli sama sekali. Namun, beberapa saat kemudian, ekspresi runtuh, menampilkan ekspresi terkejut. Dia tiba-tiba berdiri dan menatap Tang Jia. Atau lebih tepatnya, dia sedang menatap ke belakang Tang Jia. Di Wang Lin berambut putih, yang dibimbing oleh beberapa petani. Wang Lin juga melihatnya. Tang Jia terkejut dengan perubahan drastis pemuda itu. Dia mengetahui identitasnya, dan mengetahui reputasinya di benua banteng surgawi. Di masa lalu, dia pernah melihat sosok bangga pria itu dari kerumunan, tapi dia belum pernah melihatnya mengungkapkan ekspresi seperti itu. Setelah momen yang mengejutkan, Tang Jia tanpa sadar menoleh dan melihat sosok yang dia rasa jelek. Saudara Wang, ekspresi malas pemuda itu menghilang. Auranya tiba-tiba berubah, letusannya kuat, dan dia tertawa keras. Dia menyerang ke depan dan langsung mendekati Wang Lin. Saat dia mendekat, dia mengangkat tangannya seperti pisau. Ada semburan cahaya keemasan dari tangan kanannya dan itu berubah menjadi pedang emas yang dikurung Wang Lin. Bila ini memiliki kekuatan untuk membelah langit dan menyebabkan dunia berubah warna. Langit dipenuhi cahaya keemasan dan semua energi surgawi di sekitarnya berkumpul. Seolah-olah pedang emas ini memiliki kekuatan untuk memperpanjang dunia. Perubahan mendadak ini menyebabkan ekspresi para penggarap yang mengikuti Wang Lin, termasuk pria parubaya, berubah drastis. Tanpa ragu, mereka dengan cepat mundur dari sisi Wang Lin. Murid mata Tang Jia mengecil saat dia menatap sosok pemuda yang tangannya seperti pisau. Sosok itu dengan cepat tumpang tindih dengan sosok kebanggaan dalam ingatannya. Jika aku tidak mengaktifkan pelindung jiwa banteng surgawi, aku tidak bisa menahan pukulan itu. Tang Jia baru berada di Arcane Tribulan ke-8. Begitu dia melewati Arcane Tribulan ke-9, dia benar-benar bisa memasuki tahap awal Void Tribulan. Ada juga lelaki tua yang sedang duduk di bawah jam. Dia tiba-tiba membuka matanya dan menoleh. Tingkat pengolahannya tak terduga dan ia memancarkan aura seorang petarung Void Tribulan tingkat menengah. Dia sangat mirip dengan penguasa surgawi 7 warna di puncak kejayaannya. Ekspresi Wang Lin tetap sama. Ketika pedang emas pemuda itu berukuran kurang dari 100 kaki, matanya bersinar dan menatap mata pemuda itu. Dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke depan. Dengan satu titik, seluruh dunia berhenti seolah-olah ada kekuatan aneh yang telah memperkuat dunia, memperkuat pemerintahan, memperkuat energi surgawi di sekitar pedang emas, dan memperkuat setiap gerakan pemuda itu. Bila emas yang seperti tanah longsor patah tanpa serangan Wang Lin sama sekali. Saat pemuda itu membeku, Wang Lin dengan tenang mendarat di alun-alun di bawah jam. Yang Jia melihat semua ini, dan jantungnya bergetar. Dia tiba-tiba melihat ke arah Wang Lin, dan matanya menunjukkan cahaya misterius. Sedangkan lelaki tua Void Tribulan tahap tengah, dia mengerutkan kening dan melirik Wang Lin. Mantra berhenti hanya bertahan sesaat, dan pemuda itu memulihkan gerakannya. Dia mengungkapkan senyuman pahit saat cahaya keemasan di sekelilingnya menghilang. Dia menatap Wang Lin dengan menyampaikan yang rumit dan perlahan mengungkapkan senyuman yang tulus. Kita sudah bertahun-tahun tidak bertemu, dan saudara Wang tidak mengecewakan. Aku masih belum tandinganmu. Pemuda ini adalah Yun Yifeng dari Sekte Guiyi. Nampaknya kamu mengubah cara unikmu menyapaku di masa depan.
Wang Lin mengerutkan kening dan menatap Yun Yifeng. Yun Yifeng mendarat di samping Wang Lin dan tertawa. Melihat Wang Lin, dia merasa sangat senang. Melihat kembali apa yang terjadi di dunia gua, mereka adalah musuh dan juga teman. Itu rumit, dan mengingat ke belakang membuatnya terasa sedikit emosional. Bagaimanapun, puluhan ribu tahun di dunia gua adalah sebagian besar hidupnya. Saudara Wang, setelah saya meninggalkan gua, saya segera menggunakan kekuatan sekte untuk menemukan Anda, tetapi tidak menemukan apapun. Aku tidak menyangka kamu tiba-tiba muncul seperti ini. Saya senang dan tentu saja ingin melanjutkan pertempuran kami, kata Yun Yifeng dengan tulus sambil membuka tangannya ke arah Wang Lin. Wang Lin berhenti sejenak dan menatap Yun Yifeng. Setelah merenung sejenak, dia berjalan ke depan dan memeluk Yun Yifeng. Yun Yifeng sangat senang. Dia menarik Wang Lin ke samping sehingga mereka dapat terus berbicara. Namun, pada saat ini, sebuah suara penuh keagungan bergema dari aula besar di depan mereka. Semua orang di sini. Yun Yifeng berhenti dan menatap Wang Lin. Ekspresinya segera menjadi serius dan dia berdiri di sana dengan hormat. Orang yang berbicara adalah Master Sekte Guiyi Sekte saya, Void Tribulan tahap akhir. Wang Lin mendengar suara Yun Yifeng. Dia tidak mengeluarkan suara saat dia melihat ke aula besar yang tampak seperti binatang raksasa. Kalian bertiga, beritahu aku nama kalian. Suara agung itu menggema sekali lagi. Tang Jian memasang ekspresi serius dan dengan lembut berkata, Sekte Xiusen, Tang Jia. Pembudidaya nakal, H. Cloud. Lelaki tua itu berdiri dan mengatupkan tangannya di aula besar. Sekte jiwa hebat, Wang Lin. Wang Lin perlahan berkata sebelum melihat sekelilingnya. Dia memperhatikan bahwa ketika suara itu bergema sebelumnya, batasan tak kasat mata telah merusak area tersebut sehingga tidak ada yang bisa mendengar apapun dari luar. Yang diam-diam mengejutkannya adalah bahwa perubahan dunia di sini juga terganggu, sehingga tidak mungkin untuk meramalkan apa yang terjadi di sini. Ini bukan kekuatan individu, tapi bagian dari formasi yang melindungi seluruh sekte. 3 dari 7 meridian banteng surgawi telah dihancurkan dan 3 utusan banteng surgawi telah mati. Kalian berempat mempertahankan meridian dan meraih pahala yang besar. Setelah berdiskusi dengan Sekte Jiwa Agung, mereka yang mencapai prestasi harus diberi penghargaan. Suara agung itu memancarkan aura kuno seolah-olah ia telah hidup terlalu lama dan melupakan perjalanan waktu. Tepi awan, suara itu menggema. Di sini. Orang tua bernama H. Cloud berjalan mendekat. Anda telah menjaga meridian keempat dan telah mencapai prestasi. Aku akan menganggapmu sebagai tetua dari faksi logam dan memberikan elemen pelindung logam harta karun. Suara agung menggema dan seberkas cahaya keemasan terbang keluar. Itu memancarkan niat membunuh yang kuat yang merusak alun-alun. Cahaya keemasan berhenti di samping H. Cloud dan berubah menjadi baju zirah emas yang mengeluarkan tekanan mengerikan. H. Cloud tidak lagi tenang dan sangat bersemangat. Terima kasih, Master Sekte. H. Cloud menarik napas dalam-dalam dan mengatupkan tangan di aula besar. Saat dia membungkuk, cahaya keemasan berubah menjadi benang emas yang tak terhitung jumlahnya dan memasuki tubuhnya. Tang Jia, suara agung itu menggema sekali lagi. Anda menjaga meridian ke-6 dan telah mencapai prestasi. Saya akan mengizinkan Sekte Xiusen Anda mengembangkan 3 kali lipat, merekrut murid 3 kali lebih banyak, dan mendapatkan sumber daya budidaya 3 kali lipat. Aku juga akan menghadiahkan armor elemen air harta karun Sekte Guiyi. Sinar cahaya biru terbang keluar dari aula besar dan berubah menjadi lautan yang memenuhi dunia. Itu menyapu ke depan dan mengunci Tang Jia, memasuki tubuhnya melalui curahannya. Tubuh Tang Jia bergetar dan ada riak di matanya yang tenang. Dia membungkuk dan dengan hormat berkata, Terima kasih, Master Sekte Senior. Yun Yifeng. Yun Yifeng menjadi serius dan melangkah maju sambil membungkuk. Anda menjaga meridian keempat dan telah mencapai prestasi. Karena kamu sudah memiliki armor elemen sekte, aku akan mengajarimu salah satu dari 4 mantraku dan memberi salah satu harta surgawiku, belati roh pembantaian. Saat kata-kata itu bergema, 2 sinar cahaya keluar dari aula besar. Salah satunya adalah batu giok dan yang lainnya adalah belati. Ini sangat aneh, ia memiliki 9 duri yang mengeluarkan aura menakutkan. Terima kasih, Master Sekte. Yun Yifeng sangat bersemangat saat menerima kedua barang itu dan membungkuk di aula besar. Wang Lin, suara agung itu muncul sesaat sebelum bergema perlahan.
Wang Lin tenang saat dia melihat ke aula besar, dan berjalan ke depan. Kamu menjaga meridian ketiga dan telah mencapai prestasi. Aku akan memberikan armor elemen api. Sinar api terbang keluar dari aula besar melalui udara dan berubah menjadi baju besi api yang melesat ke arah Wang Lin. Hadiah telah diberikan, sekarang aku akan memberi kalian misi rahasia. Suara itu menggema. Yun Yifeng ingin mengatakan sesuatu, tetapi setelah melihat ke aula besar, dia diam-diam merenung. Mereka bertiga telah memperoleh 2 hadiah, namun hanya Wang Lin yang memperoleh 1. Yun Yifeng bukan satu-satunya yang memiliki keraguan. Tang Jia dan lelaki tua itu memandang Wang Lin dan memperhatikan masalah ini. Edge Cloud memiliki tingkat yang tinggi dan kepribadian yang suram. Karena itu tidak ada kesepakatan dengan dia tidak peduli. Dia menarik dan tidak menariknya lagi. Tang Jia memiliki kesan buruk terhadap Wang Lin dan tentu saja tidak peduli. Misimu adalah, suara itu menggema, tapi sebelum suara itu selesai, ada kilatan rasa dingin di mata Wang Lin. Tunggu. Wang Lin menatap aula besar dan melangkah maju, menyela Master Sekte dari Sekte Guiyi. Saat Wang Lin berbicara, ekspresi Yun Yifeng berubah dan dia memberi isyarat kepada Wang Lin. Tang Jia juga memandang Wang Lin. Dia tidak menyangka dia berani berbicara pada saat seperti ini. Bahkan Edge Cloud menoleh untuk melihat Wang Lin. Misimu adalah menuju ke benua setan hijau, mengklaim ke kuil setan hijau, dan menghancurkan patung setan hijau untuk melukai jiwa setan hijau secara serius. Setelah itu selesai, kalian berempat akan melakukan perbuatan besar untuk benua banteng surgawi. Suara itu sepenuhnya mengabaikan kata-kata Wang Lin dan melanjutkan misi rahasianya. Setelah kata-kata ini keluar, ekspresi Edge Cloud berubah, dan Tang Jia juga sama. Tampaknya ini adalah pertama kalinya Yun Yifeng mendengar hal ini juga, dan ketiga ekspresi mereka berubah. Memasuki benua setan hijau terlalu berbahaya. Jika mereka melakukan kesalahan kecil, mereka tidak akan bisa kembali. Benua setan hijau pada dasarnya kosong saat ini. Seperti nenek moyang benua setan hijau, secara alami akan ada orang yang akan menahan mereka. Sekarang misi telah dinyatakan, apa yang ingin Anda katakan, Wang Lin? Suaranya masih tenang dan pelan, seolah hanya sedikit hal yang bisa menggoyahkannya. Junior tidak mengerti mengapa semua orang mendapatkan 2 hadiah dan aku hanya mendapatkan armor elemen api. Wang Lin sama sekali tidak sopan. Dia tidak lagi sendirian, dia sekarang adalah seorang tetua dari Sekte Jiwa Agung. Akibatnya, dia tidak tahan dengan hal ini. Bahkan jika pihak lain adalah ketua sekte dari Sekte Guiyi, dia masih akan meninjau mereka. Tingkat memukulmu paling rendah, jadi 1 armor saja sudah cukup. Keputusan ini dibuat oleh Sekte Guiyi dan Sekte Jiwa Agung. Anda tidak harus memahaminya, tetapi Anda harus menerimanya. Jika kamu tidak menyukai armor elemen api, maka orang tua ini akan mengambilnya. Suara agung itu enggema sekali lagi. Armor api yang mengambang berubah menjadi lautan api dan kembali ke aula besar. Wang Lin melihat ke aula besar dan perlahan berkata, karena ini adalah keputusan antara kedua sekte, apakah Anda punya bukti? Setelah Wang Lin berbicara, seberkas cahaya hantu keluar dari aula besar. Ada sehelai rambut putih di dalam sinar cahaya. Rambut putihnya muncul dan sesosok tubuh muncul. Sosok ini adalah milik banteng hijau leluhur tua. Soal ketidakseimbangan itu ada pengecualian di sana. Orang tua ini tidak akan berubah. Jika Wang Lin tidak segera setuju, ini adalah bukti bahwa lelaki tua ini akan pergi sekarang. Wang Lin menatap proyeksi banteng hijau leluhur tua. Dia tahu bahwa ini bukanlah avatarnya, tapi jejak indera ketuhanan. Buktinya telah diberikan kepadamu. Mundur. Suara dingin. Master Sekte Guiyi datang dari aula besar. Ekspresi Wang Lin tidak mengungkapkan apapun. Jika masalah ini benar-benar keputusan antara Sekte Guiyi dan Sekte Jiwa Agung, maka dengan keputusan yang tidak adil seperti itu, Wang Lin tidak perlu khawatir tentang persetujuannya dengan leluhur tua banteng hijau. Wang Lin diam-diam merenung dan tidak lagi berbicara saat dia dengan tenang berdiri di sana. Dia bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa dan tidak merasakan sakit hati apapun atas armor elemen api yang diambil. Orang tua ini sekarang akan mengaktifkan formasi yang belum dibuka selama bertahun-tahun untuk mengirim kalian berempat ke benua setan hijau. Sebelum kalian berempat pergi, tinggalkan sedikit jiwa hidupmu.
Setelah kamu menyelesaikan tugasmu, orang tua ini akan memindahkan kalian semua kembali. Setelah mendengar masalah tentang jiwa kehidupan, murid Wang Lin menyusut. Keuntungannya adalah bisa diteleportasi kembali. Kerugiannya adalah dia tidak memiliki kebebasan, karena pihak lain akan mengetahui keberadaannya setiap saat. Yun Yifeng adalah murid dari Sekte Guiyi, jadi dia tidak ragu-ragu. Tangannya menyentuh titik di antara kening dan tubuhnya gemetar. Gumpalan jiwa keluar membentuk bola, dan terbang aula menuju besar. Orang tua bernama Edge Cloud ragu-ragu sejenak tetapi tidak menolak. Dia juga mengambil sedikit jiwa hidupnya dan mengirimkannya ke aula besar. Mengenai Tang Jia, dia teringat sejenak dan kemudian mengatupkan giginya. Dia bersedia membayar berapapun harganya untuk pengembangan sektenya. Belum lagi ini perlu, kalau tidak dia tidak bisa diteleportasi kembali dari benua setan hijau. Mereka bertiga mengirimkan jiwa kehidupan mereka, hanya menyisakan Wang Lin. Wang Lin diam-diam merenung. Setelah sekian lama, dia melihat ke aula besar dan perlahan berbicara. Saya menolak melakukan ini. Saya harus kembali ke Sekte Jiwa Agung untuk bertemu dengan leluhur lama sebelum membuat keputusan. Selamat tinggal. Setelah Wang Lin berbicara, dia perlahan mundur dan hendak meninggalkan alun-alun. Kamu boleh pergi, tapi tinggalkan pelindung jiwa. Suara agung terdengar dari aula besar. Tangan raksasa yang terbuat dari gas hitam yang menutupi langit menjangkau ke arah Wang Lin. Ada kilatan rasa dingin di mata Wang Lin. Pikiran yang tak terhitung jumlahnya terlintas di benakku. Segalanya terjadi terlalu cepat untuk mengetahui apa yang menyebabkan semua itu terjadi. Perubahan sikap leluhur tua Banteng Hijau dan Sekte Guiyi menyulitkannya. Sesuatu yang Wang Lin tidak sadari sedang terjadi. Dia bahkan merasa jika dia menyerahkan pelindung jiwa, akan sangat sulit untuk meninggalkan Sekte Guiyi. Tanpa dorongan budidaya pelindung jiwa, dia akan berada dalam situasi berbahaya. Perasaan ini sangat kuat. Sebenarnya, Wang Lin tidak ingin menyimpan pelindung jiwa untuk dirinya sendiri. Rencana awalnya adalah menyelesaikan 3 syarat untuk membayar kembali hadiah ketiga tersebut. Kemudian dia akan meninggalkan pelindung jiwa dan pergi sendiri. Bagaimanapun juga, benda ini bukan miliknya, melainkan milik seluruh benua Banteng Surgawi. Namun, kejadian aneh ini menyebabkan Wang Lin menjadi sangat berhati-hati. Dia tidak tahu perubahan apa yang terjadi di benua Banteng Surgawi selama setengah tahun dia berada di Extreme Sky Prairie. Tanpa informasi, dia tidak bisa membiarkan pelindung jiwa diambil. Dengan pelindung jiwa, dia masih memiliki sedikit kekuatan untuk bertahan hidup, tetapi tanpa itu, dia merasa seperti akan jatuh ke dalam jurang yang dalam. Masalah ini dimulai ketika saya datang ke Sekte Guiyi. Jelas sekali mereka tidak adil. Jika aku angkat bicara, maka aku akan jatuh ke dalam perangkap mereka. Jika saya tetap diam, maka ada masalah dengan jiwa kehidupan. Mereka memaksa saya untuk menurut. Pada akhirnya, semua yang terjadi hari ini membuatku tertarik. Ada masalah di sini. Sekte Guiyi mengetahui identitasku, mengetahui bahwa aku berasal dari dunia gua, dan juga mengetahui hubunganku dengan Xuan Luo, namun mereka masih. Wang Lin tidak mengerti dan tidak punya waktu untuk memahami. Antara meninggalkan armor dan menghadapi hal yang tidak diketahui, atau mempertahankan armor dan pertarungan, dia tidak ragu untuk memilih yang terakhir. Saat tangan raksasa itu mendekat, tato banteng surgawi di sisi kanan wajah Wang Lin melepaskan cahaya hitam tak berujung, mengejutkan Yun Yifeng, Tang Jia, dan Edge Cloud. Cahaya hitam langsung melingkari seluruh tubuh Wang Lin dan berubah menjadi benang hitam yang tak terhitung jumlahnya. Mereka mengambil bentuk baju zirah hitam yang hanya menampilkan mata dan rambut putihnya, yang berkibar tanpa angin. Tingkat budidaya Wang Lin tiba-tiba meningkat dari Spirit Void tahap akhir ke Void Tribulan tahap awal ketika dia mengenakan baju besi. Dia mengangkat tangan dan menggunakan War Spirit Print. Cetakan telapak tangan setan berjari 6 yang besar muncul. Itu menyerang langsung dengan tangan hitam besar itu. Gemuruh bergema di alun-alun Sekte Guiyi dan cetakan telapak tangan iblis berjari 6 runtuh. Tangan hitam itu bergetar dan setengahnya roboh, namun sisanya masih mendarat di Wang Lin. Dengan tingkat pemikiran Wang Lin saat ini, setelah terkena sisa-sisa tangan hitam, wajahnya menjadi pucat dan darah mengalir dari sudut mulutnya saat dia dengan cepat mundur. Wang Lin telah menampilkan benua banteng surgawi. Kirimkan perintah jiwa. Semua penggarap benua banteng surgawi dapat membunuhnya saat melihatnya.
Siapapun yang membunuhnya akan diberi hadiah armor elemen api, layar hantu dari Sekte Jiwa Agung, dan manik banteng surgawi. Ketika Wang Lin dipukul mundur, dia mendengarnya. Dia dipenuhi gigi dan merasakan emosi yang tak terlukiskan. Dia samar-samar merasa benda ketiga itu awalnya adalah hadiahnya. Setelah kata-kata ini bergema, ekspresi Edge Cloud berubah drastis dan dia menunjukkan ekspresi tidak percaya. Tanpa ragu-ragu, tato banteng surgawi di sisi kanan wajahnya menyala dan menyelamatkan seluruh tubuhnya, membentuk pelindung jiwa banteng surgawi yang sama dengan yang dimiliki Wang Lin. Level terobosannya meningkat pesat dan dia berhasil menembus tahap pertengahan Void Tribulan hingga tahap akhir. Dalam sekejap, dia mengejar Wang Lin. Alasan dia begitu tegas adalah karena Heavenly Bullbat. Manik-manik banteng surgawi didirikan oleh Sekte Jiwa Agung dan Sekte Guiyi ketika mereka meletakkan dasar di Sekte Banteng Surgawi. Hanya ada 7 orang. Ada banyak kegunaannya, termasuk membuat harta karun, mengubah efek waktu, dan para penggarap bisa masuk ke dalamnya untuk kesejahteraan. Namun, ini bukanlah kegunaan terpentingnya. Kegunaan yang paling penting adalah manik-manik yang dapat menyimpan jiwa banteng surgawi. Hal ini akan memungkinkan seseorang dengan pelindung jiwa untuk bertindak sebagai eksistensi terpisah dan tidak kehilangan kemampuan setelah mereka pergi terlalu jauh dari benua banteng surgawi. Dengan manik banteng surgawi, seseorang dapat mengenakan pelindung jiwa di mana saja di benua astral abadi, bahkan di negara kuno, karena manik ini adalah jiwa dari banteng surgawi. Wang Lin belum pernah mendengar tentang manik banteng surgawi sebelumnya, jika tidak, dia akan terkejut saat mengetahui bahwa dalam beberapa aspek benda itu sangat mirip dengan sesuatu yang dimilikinya. Dari 7 manik banteng surgawi, Sekte Guiyi memilih 3 dan Sekte Jiwa Agung memiliki 4. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, mereka tidak pernah dijadikan hadiah dan digunakan sebagai kerangka untuk menciptakan tanah suci budidaya untuk kedua sekte. Tanah suci ini hanya bisa terbentuk sempurna jika 3 manik disatukan. Akibatnya, itu bukanlah Sekte Guiyi, hanya Sekte Jiwa Agung yang bisa mengeluarkan 1, karena mereka punya 1 tambahan. Perlindungan Sekte Great Soul Sect, Ghostly Cell adalah rahasia utama dari Great Soul Sect. Bendera wakilnya bisa mengeluarkan kekuatan besar bahkan jauh sekali. Item kedua ini cukup untuk membuat orang menjadi gila. Inilah sebabnya Edge Cloud mengambil keputusan untuk mengejar Wang Lin begitu cepat dengan mata merah. Tang Jia gemetar. Setelah merenung sebentar, dia mengatupkan giginya dan cahaya hitam di sekitarnya. Armor jiwa muncul dan tingkat terobosannya mencapai Void Tribulan tahap pertengahan, lalu dia mengejarnya juga. Hanya Yun Yifeng yang tetap diam dan memasang ekspresi muram. Dia tidak mengejar. Namun, saat Tang Jia membuka mulutnya, dia membuka mulutnya dan mengirimkan pesan perasaan ilahi kepadanya. Tang Jia gemetar setelah dia mendengar pesan Yun Yifeng tak lama setelah terbang keluar. Dia tiba-tiba kembali menatap Yun Yifeng. Apakah ini benar? Yun Yifeng memandang Tang Jia dan mengangguk. Ekspresi Tang Jia menjadi rumit dan dia mengejarnya sekali lagi. Namun, mentalitasnya telah banyak berubah dari sebelumnya. Baru setelah Tang Jia pergi, Yun Yifeng berbalik dan berlutut menuju aula besar. Sekte Guru, Anda harus memberikan penjelasan kepada murid tentang masalah ini. Murid telah memberitahu sekte tentang identitas Wang Lin dan keseluruhannya dengan Grand Empyrean Xuan Luo. Ada kenyamanan dari aula besar untuk waktu yang lama dan kemudian desahan lelah. Wang Lin dengan cepat berpindah melalui Sekte Guiyi. Ekspresinya suram dan dia menyebarkan akal sehatnya, tetapi dia segera menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Seluruh Sekte Guiyi menjawab dan tidak ada satupun orang di sekitarnya. Bahkan formasi perlindungan sekte tidak diaktifkan saat ini. Keheningan ini sepertinya telah dipersiapkan secara khusus untuk dia pergi. Mata Wang Lin berbinar. Semuanya terjadi terlalu tiba-tiba untuk dia pahami, tapi sudah terlambat untuk memaafkan sekarang. Dia dengan cepat terbang. Dia bergerak dengan kecepatan tercepatnya untuk meninggalkan Sekte Guiyi. Di belakangnya, mata Edge Cloud mengungkapkan hal aneh saat dia mengejar Wang Lin dengan budidaya Void Tribulan tahap akhir. Keduanya dengan cepat terbang melalui Sekte Guiyi dan kemudian terbang keluar dari Sekte Guiyi. Sesaat kemudian, seberkas cahaya ungu terbang keluar dari Sekte Guiyi. Setelah itu, formasi diaktifkan dan kembali normal. Wang Lin terbang ribuan kilometer jauhnya dari Sekte Guiyi.
Tidak mungkin menggunakan spatial bending di area ini. Terbentuknya sekte yang mengganggu kawasan ini. Tepat setelah Wang Lin meninggalkan area yang terganggu dan hendak menggunakan spatial bending, Edge Cloud menyusul. Matanya dingin dan dia tiba-tiba mengangkat tangan. Langit berubah dan 7 bintang muncul di langit biru. Ketujuh bintang ini bersinar seperti malam hari. Pembunuhan bintang 7. Ada kilatan rasa dingin di mata Edge Cloud. Dia ingin membunuh Wang Lin untuk mendapatkan hadiahnya, meskipun dia merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Namun, dia tidak mempedulikan hal itu. Dia hanya bertindak seolah-olah sedang memerankan perintah jiwa yang diberikan untuk memburu Wang Lin karena membelot. Setelah mengambil kepala Wang Lin ini, maka saya bisa meminta hadiah dari Sekte Guiyi. Meskipun ada beberapa masalah, saya dapat mengatakan bahwa saya hanya bertindak atas perintah Master Sekte Guiyi Sekte. Sekte jiwa hebat juga tidak bisa berkata apa-apa. Bagaimanapun, Wang Lin menghidupi kita terlebih dahulu. Aku membunuh seorang pengkhianat. Edge Cloud mencapai tahap pertengahan Void Tribulan sebagai seorang terampil. Nakal dan memperoleh pengakuan dari Banteng Surgawi menunjukkan bahwa ada sesuatu yang istimewa pada dirinya. Dalam sekejap, dia membuat keputusan. Saat Edge Cloud mengangkat tangannya, 7 bintang di langit biru bersinar terang. Tampaknya olah kekuatan kuno berkumpul di langit biru. Ketujuh bintang itu mengeluarkan suara gemuruh yang kuat saat mereka jatuh dari langit yang tak berujung. Raungan itu sepertinya mampu membelah langit, dan membentuk kekuatan yang tak terlukiskan. Riak bergema di bawah kaki Wang Lin dan dia hendak pergi. Namun, dia tiba-tiba melihat ke langit. 7 lampu hitam mirip meteor jatuh dari langit biru dengan kecepatan yang sangat cepat. Di ujung lampu, ada bintang hitam seukuran kepalan tangan yang mendekat dengan cepat. Bahkan dari jarak sejauh ini, seseorang dapat melihat bintang itu sebesar kepalan tangan, tetapi jika jaraknya dekat, ia pasti sangat besar. Saat Wang Lin melihatnya, bintang seukuran kepalan tangan itu berubah menjadi seukuran mangkuk dan mengembang dengan cepat. Tampaknya itu akan meluas hingga 1000 km dan menyebabkan segala sesuatu dalam jarak 1000 km berubah menjadi habitatnya. Edge Cloud hanya bisa mengucapkan mantra ini ketika dia mengalami peningkatan tingkat budidaya dari pelindung jiwa. Semakin banyak riak bergema di bawah kaki Wang Lin dan dia akan menggunakan spatial bending untuk pergi. Edge Cloud jelas tidak tahu tentang mantra Wang Lin, jadi tidak peduli seberapa kuat mantranya, tidak mungkin menahan Wang Lin di sini. Namun, pada saat ini, sinar ungu muncul di belakang Edge Cloud. Tang Jia memandang Wang Lin dengan ekspresi rumit dan kemudian bergerak sangat cepat. Dia mendekati Edge Cloud dan sepertinya dia akan melewatinya. Senior Edge Cloud, saya akan membantu Anda. Satu-satunya hadiah yang kuinginkan adalah armor elemen api. Suara lembut Tang Jia menggema. Tanpa menunggu penjelasannya, Tang Jia tiba dalam jarak 1000 kaki dari Edge Cloud. Edge Cloud mengerutkan kening dan tidak mengatakan apa-apa, tapi Wang Lin tiba-tiba berhenti. Dia dengan jelas melihat Tang Jia mendekat, dan ketika dia berada dalam jarak 100 kaki dari Edge Cloud, ada sesuatu yang aneh. Apa yang sedang kamu lakukan? Edge Cloud juga menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Matanya berbinar dan dia memposisikan lengan bajunya saat dia mundur. Angin hitam mengelilingi tubuhnya, membentuk lapisan perlindungan. Mata Tang Jia mengeluarkan cahaya keemasan dan dia mengangkat tangan seperti batu giok. 8 gerbang emas tiba-tiba muncul di sekitar Edge Cloud. Segel 8 gerbang. 8 gerbang emas memancarkan cahaya keemasan yang tak ada habisnya. Setelah muncul, mereka langsung memasukkan Edge Cloud. Perubahan mendadak ini menyebabkan mata Wang Lin berputar, dan dalam waktu singkat, banyak pikiran melintas di kepalanya. Dia berhenti ragu-ragu dan menyerah untuk melarikan diri. Sebaliknya, dia berubah menjadi sinar cahaya hantu dan terbang menuju Edge Cloud yang tersegel. Kepribadian Wang Lin selalu seperti ini. Jika orang lain tidak mengganggu perasaannya, maka dia akan menghindari memprovokasi mereka kecuali itu benar-benar diperlukan. Namun, sekarang Edge Cloud mencoba membunuhnya, dia akan menemukan peluang untuk melawan. Ketika dia melihat Tang Jia menggunakan gerbang emas, dia menyadari mengapa dia merasa begitu familiar. Aura dan penampilan wanita ini sangat mirip dengan selir ketiga, Tang San. Setelah menghubungkan nama mereka, Wang Lin dapat memastikan bahwa wanita ini dan Tang San memiliki hubungan yang dalam. Semua ini terjadi dalam sekejap, dan Edge Cloud menjadi lambat.
3 dari 7 bintang yang muncul di langit menghilang karena kehilangan kendali. 4 sisanya terus jatuh dan sepertinya akan segera mendarat. Ketika keempat bintang itu mendarat, api hitam mulai membakar bintang-bintang itu. Bahkan sebelum mereka mendarat, gelombang panas menyebar. Panas ini sepertinya memiliki kekuatan untuk menegakkan langit dan bumi. Wang Lin mengabaikan bintang-bintang yang jatuh dari langit dan langsung mendekati Edge Cloud yang tersegel. Dia mengangkat tangan dan melambai. Dunia bergemuruh dan tombak 7 warna muncul. Itu berubah warna 3 kali dan menjadi transformasi ketiga dari tombak 7 warna. Tak lama setelah itu, Wang Lin menggunakan kecepatan castingnya yang tak tertandingi untuk membentuk segel, dan cetakan telapak tangan iblis berjari 6 yang besar muncul dan melesat ke arah Edge Cloud. Hanya 2 mantra ini saja tidak cukup untuk melukai Edge Cloud secara serius. Wang Lin mengatupkan giginya saat dia membentuk segel dan menunjuk ke langit. Lingkungan mereka bergemuruh saat dunia menjadi lautan dan segalanya menjadi gelap. Sinar matahari tiba-tiba muncul di cakrawala. Ini adalah yang kedua kalinya Wang Lin menggunakan Sunderet Knight sejak dia mengenakan pelindung jiwa. Karena Tang Jia memutuskan untuk membantu, dia tidak ragu sama sekali. Tangannya membentuk segel dan cambuk emas raksasa muncul di malam yang gelap ini. Cambuk itu menyerang dengan aura yang bisa menghancurkan langit, ditujukan ke Edge Cloud. Kecepatan castingnya tidak bisa dibandingkan dengan Wang Lin. Saat Wang Lin menggunakan 3 mantra, dia hanya menggunakan 1 mantra. Ekspresi Edge Cloud berubah drastis. Dia saat ini disegel oleh 8 gerbang. Kedelapan gerbang ini adalah mantra Tang Jia yang paling kuat, dan mantra itu telah digunakan ketika dia berada di tahap pertengahan Void Tribulan. Kekuatan bawaannya cukup untuk membuat mata Edge Cloud menjadi merah karena niat membunuh. Saat ini, dia tidak lagi mempedulikan hal lain. Dia menggigit ujung lidahnya untuk mengeluarkan darah, ini berubah menjadi darah hantu berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya yang menuju gerbang sambil menjerit-jerit. Terjadi ledakan yang menggelegar dan 8 gerbang runtuh. Saat Edge Cloud pulih, dia harus menghadapi transformasi ketiga dari tombak 7 warna. Dia tidak bisa melarikan diri, jadi dia menggantikan lengan bajunya dan perisai putih kecil seukuran telapak tangan muncul. Dalam sekejap, dia memanggil tombak 7 warna. Gemuruh bergemuruh menggema dan tombak itu runtuh, tetapi retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di perisai putih. Sebelum runtuh, cetakan telapak tangan iblis 6 jari Wang Lin menyusut dari ukurannya yang tak berujung hingga berukuran 100 kaki dan mendarat di perisai kecil. Perisai kecil berwarna putih tidak bisa lagi menahan dan hancur. Cetakan telapak tangan mendarat di depan Edge Cloud. Gemuruh menggelegar menggemuruh dan wajah Edge Cloud menjadi pucat. Saat dia terlempar ke belakang, dia menunjuk ke antara kelopak dan mengeluarkan suara gemuruh. Saat dia meraung, gambar banteng surgawi muncul dan juga meraung. Riak menggema dan cetakan tangan setan 6 jari runtuh, tetapi Wang Lin telah mengucapkan 3 mantra. Saat cetakan telapak tangan itu runtuh, Sunderet Knight mengacaukan area tersebut. Matahari terbit muncul dan meletus dengan kekuatan yang menghancurkan malam. Iman, mantra iman. Setelah dibombardir oleh mantra, Edge Cloud dapat melihat masalah matahari untuk pertama kalinya. Matanya dipenuhi ketakutan yang luar biasa dan dia dengan cepat mundur. Tapi saat dia mundur, cambuk emas Tang Jia mendekat seperti matahari. Itu menerobos kegelapan dan langsung tiba di hadapan Edge Cloud. Edge Cloud batuk darah dan berada dalam kondisi mengantuk saat dia didorong mundur. Satu-satunya pemikiran dalam pemikiran tersebut adalah mundurnya pengaruh area mantra. Namun, dia terlambat 1 langkah. Matahari terbit ke langit dan kekuatan sobek menyebar. Dengan gila-gilaan, Edge Cloud batuk darah sekali lagi dan matanya merah. Saat ini, dia merasakan bahaya dan membuat keputusan di dalam hatinya. Saat dia mundur, dia tiba-tiba berhenti dan menekankan tangannya ke penanda. Dia bersandar sedikit dan kemudian dengan keras melemparkan sesuatu ke depan. Seekor banteng surgawi dengan kuku di depannya terangkat muncul. Tanduknya mengarah ke langit dan mengarah ke matahari. Banteng surgawi menjangkau ke arah matahari seperti orang gila. Tingkat budidaya Edge Cloud sangat tinggi dengan pelindung jiwa, tetapi setelah banteng surgawi menerapkan menuju matahari, tingkat budidayanya menurun drastis. Itu jatuh kembali ke Void Tribulan tahap pertengahan dari Void Tribulan tahap akhir. Dia telah menggunakan mantra ini dengan meluangkan waktu singkat yang tersisa untuk memakai baju besi untuk menghancurkan Sunderet Knight.
Semua ini terjadi dalam sekejap. Banteng surgawi dengan cepat meluncurkan dengan matahari dan suara gemuruh. Wang Lin batuk darah. Ketika Sunderet Knight runtuh, dia terlempar ke belakang ribuan kaki. Sedangkan Edge Cloud, dia sepertinya sudah berusia ribuan tahun dan darah mengalir keluar dari mulutnya saat dia mundur. Namun, bagaimana Wang Lin bisa membiarkan dirinya melarikan diri? Wang Lin mengabaikan luka-lukanya dan konstruksi menuju Edge Cloud. Dia akan memanfaatkan fakta bahwa pelindung jiwa telah menghilang untuk membunuh Edge Cloud. Tang Jie diam-diam berpikir dan tidak lagi menyerang. Dia hanya membantu atas nama saudaranya. Pada saat ini, dia mengamati Wang Lin dengan ekspresi rumit dan kemudian menghilang di kejauhan. Wang Lin dipenuhi dengan niat membunuh dan mendekati Edge Cloud. Dia mengangkat tangannya dan menabrak Edge Cloud. Pukulan ini mengandung kekuatan Dao kuno, dan dunia berubah warna. Edge Cloud terlempar ke belakang dan terbatuk-batuk darah. Tubuh Wang Lin juga gemetar, tapi dia mengatupkan giginya dan menyerang sekali lagi. Keduanya menyerang beberapa kali, dan ketakutan muncul di mata Edge Cloud. Dia pernah melihat orang gila sebelumnya, tapi dia belum pernah bertemu orang gila seperti Wang Lin, yang melakukan apapun untuk membunuh tanpa mempedulikan dirinya sendiri. Saat Wang Lin dan Edge Cloud bertarung, beberapa ribu kilometer jauhnya, sebuah tangan hitam raksasa muncul dan mencapai ke arah lokasi ini. Ekspresi Wang Lin tenggelam dan menyerah untuk mencoba membunuh Edge Cloud. Riak di bawah kakinya menggemuruh dan dia menghilang, menyatu dengan dunia. Tangan hitam raksasa itu mendekat dan menarik Edge Cloud kembali ke Sekte Guiyi. Pertempuran ini berlangsung sangat singkat. Baru setelah Wang Lin pergi, 4 bintang di langit jatuh ke bumi. Gemuruh menggelegar di area seluas 1000 km, dan sejumlah debu besar menutupi wilayah tersebut. Butuh waktu lama untuk menghilangkan debu, hanya menyisakan batu hitam berasap yang tak terhitung jumlahnya. Riak menggema di atas gunung yang berlangsung 2 bulan penerbangan. Wang Lin melangkah keluar dengan ekspresi pucat. Dia berdiri di sana dan merenung untuk waktu yang lama. Sesaat kemudian, dia melihat ke atas dan ke sekeliling. Ekspresinya suram. Benua banteng surgawi, saatnya untuk pergi. Sambil menghela nafas, Wang Lin melihat ke bawah, dan dia terkejut. Dia akrab dengan tempat ini karena dia pernah datang ke sini sebelumnya. Di dalam 7 Dao Sekte berada. Dia pindah secara tidak sengaja dan tidak memiliki lokasi tetap, tapi dia tidak menyangka akan benar-benar datang ke sini. Melihat kabut hitam yang mengelilingi gunung di bawah, Wang Lin menghela nafas. Dia menyerbu ke dalam kabut dan terbang menuju ke arah 7 Dao Sekte. Segera setelah itu, Wang Lin melihat sekelompok istana yang mengeluarkan aura tersebar di pegunungan. Wang Lin mendarat di alun-alun di luar aula utama. Sebagian batu besar di sini rusak dan tertutup rumput pembohong. Dia duduk dan melihat 7 Dao Sekte. Suasana suram di hatinya perlahan digantikan oleh kehangatan. Dalam arti tertentu, tempat ini adalah rumahnya. Wang Lin memejamkan mata dan duduk di sini untuk menyesuaikan lukanya. Dia telah lama melepaskan pelindung jiwa, dan dalam kondisi lemah, dia melepaskan Yi Xi untuk menjaganya. Dalam sekejap, 3 hari berlalu. Setelah 3 hari, Wang Lin membuka matanya dan melihat 7 Dao Sekte. Pertama kali dia datang, dia hanya menyapu area tersebut. Sekarang ini adalah yang kedua dan dia merasakan perasaan rumit karena harus meninggalkan benua banteng surgawi. Dia berjalan melalui 7 Sekte Dao. Dia berjalan melewati setiap bangunan dan tempat di mana 7 murid Sekte Dao tinggal. Pada akhirnya, dia berjalan ke aula utama 7 Sekte Dao. Ada sebuah singgasana besar di sana. Jelas itu milik penguasa surgawi 7 warna. Melihat ala yang sunyi, meja dan kursi tertutup debu. Itu memberi kesan tegang. Wang Lin berdiri di sana dan memperhatikan waktu yang lama. Ia memejamkan mata dan seolah merasakan keberadaan dunia gua. Dia tiba-tiba merasa rindu kampung halaman. Dia merindukan dunia gua, dia merindukan semua orang di sana. Dia sepertinya bisa melihat dunia gua. Seorang wanita cantik dengan rambut panjang berkibar sedang berdiri di atas bukit dan menatap langit yang gelap seolah sedang mencari sepasang mata di atas sana. Setelah sekian lama, Wang Lin membuka matanya dan berjalan keluar kuil. Dia berdiri di 7 Dao Sekte sendirian, dan perlahan-lahan menjadi suram. Dia masih harus menghadapi kenyataan kejam. Perubahan dramatis pasti terjadi di benua banteng surgawi selama bulan-bulan ini.
Perubahan ini menyebabkan mereka mengubah hadiahnya menjadi, atau memaksaku pergi, tapi mereka mengizinkanku pergi. Adapun Sekte Jiwa Hebat, mata Wang Lin berbinar. Samar-samar dia merasa seperti telah menangkap sesuatu, tapi itu tidak jelas. Dia mengangkat tangan dan membuka telapak tangan. Seseorang berukuran 3 inci segera muncul. Setelah orang kecil itu muncul, ia berlutut dan membungkuk pada Wang Lin 3 kali. Hati Wang Lin bergetar dan dia menutup telapak tangannya. Ramalannya kabur dan dia tidak bisa melihat apapun, tapi satu kalimat muncul di hatinya. Soal ketidakseimbangan itu adalah keistimewaannya. Orang tua ini tidak akan berubah. Jika Wang Lin tidak segera setuju, ini adalah bukti bahwa lelaki tua ini akan pergi sekarang. Kalimat ini berasal dari rambut yang ditinggalkan oleh leluhur tua banteng hijau pada Master Sekte-Sekte Guiyi untuk Wang Lin. Wang Lin dengan hati-hati memikirkan kalimat ini. Soleil Dao telah mengungkapkan kekaburan, dan hanya kalimat ini yang muncul. Pasti ada makna tersembunyi di dalamnya. Wang Lin menggumamkannya beberapa kali dan tubuhnya tiba-tiba bergetar hebat. Dia tiba-tiba mendongak dan matanya bersinar terang. Soal ketidakseimbangan itu ada pengecualian di sana. Orang tua ini tidak akan berubah. Jika Wang Lin tidak segera setuju, ini adalah bukti bahwa lelaki tua ini akan pergi sekarang. Kata terakhir dari setiap barisnya adalah, sana, ganti, cepat, pergi. Ada kembalian, cepat pergi. Sesuatu telah berubah, pergi. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Kalimat ini adalah pengingat rahasia. Tidak peduli bagaimana penjelasannya, itu adalah metode leluhur tua banteng hijau yang menyuruh Wang Lin segera pergi. Bahkan dengan tingkat budidaya leluhur tua banteng hijau, dia harus menyiratkan hal ini padaku. Dia bahkan khawatir kalau aku tidak memahaminya dan bekerja sama dengan Master Sekte-Sekte Guiyi untuk memberiku hadiah yang tidak adil untuk memaksaku keluar dari benua banteng surgawi. Setelah saya pergi, itu berarti saya tidak bisa tinggal di benua banteng surgawi dan harus pergi secepat mungkin. Leluhur tua banteng hijau ingin saya meninggalkan benua banteng surgawi sesegera mungkin. Wang Lin merenung dalam hati. Dia merasa seperti ada misteri besar yang menghubungkan benua banteng surgawi, dan itulah alasan perubahan sikap Sekte Jiwa Agung dan Sekte Guiyi secara tiba-tiba. Demikian pula, Wang Lin berspekulasi bahwa misteri ini kemungkinan besar ada di benua setan hijau. Dia selalu memiliki keraguan tentang alasan sebenarnya kedua benua itu. Wang Lin banyak menyarankan, tapi semuanya hanyalah ekonometrik, dia tidak tahu rahasia sebenarnya. Setelah beberapa saat, Wang Lin melihat ke depan dan menunjukkan tegas. Lupakan saja, tempat ini airnya sudah keruh. Karena masalah sudah terjadi, mohon maaf saja. Sudah waktunya untuk meninggalkan benua banteng surgawi. Namun, saya khawatir kekecewaannya tidak akan mengulanginya, kemungkinan besar akan ada penghalang. Jika tebakanku benar, sebagian besar dari mereka berasal dari benua setan hijau. Wang Lin memandangnya pada dirinya sendiri. Dia hendak pergi, tapi ekspresi tiba-tiba berubah dan dia melihat ke arah gunung yang tertutup kabut hitam. Dalam sekejap, dia menghilang tanpa jejak. Setelah Wang Lin menghilang, kabut bergejolak dan sesosok tubuh berterbangan dari luar. Sosok ini sangat berhati-hati dan hati-hati melihat sekeliling untuk memastikan tidak ada orang yang mengikutinya sebelum dia merasa lega. Dia perlahan mendarat di alun-alun 7 Dao Sekte. Sial, saya membahas beberapa masalah dalam perjalanan dan terlambat beberapa hari. Saya harap saya tidak mengatur pengaturan yang ditetapkan oleh leluhur lama. Sosok itu tampak gugup sambil melihat sekeliling. Kemudian dia menemukan sudut dan hendak duduk. Namun, pada saat ini, sebuah suara menggema di seluruh alun-alun. Du King, sosok ini adalah Du King. Setelah dia mendengar seseorang memanggilnya, dia langsung terbang ke udara dengan panik. Namun ketakutan itu segera berubah menjadi kegembiraan. Rekan kultivator Wang Lin. Dia mendengar suara Wang Lin. Wang Lin mengerutkan kening dan muncul. Dia memandang Du King, yang sudah lama tidak dia lihat, dan tiba-tiba berbicara. Siapa yang menyuruhmu datang ke sini? Elder Wang, banteng hijau leluhur tua dari Sekte Jiwa Agunglah yang menemukan saya beberapa bulan yang lalu dan tiba di sini 3 hari yang lalu untuk mengirimkan sesuatu kepada Anda. Du King dengan cepat mendarat di hadapan Wang Lin, dan tangan terulur. Sebuah batu hitam muncul di tangan. Batu ini terlihat biasa saja.
Duking telah menghabiskan seluruh waktunya untuk mencoba menemukan beberapa petunjuk di sepanjang jalan, tetapi dia tidak dapat menemukan apapun. Namun, dia ingat betapa seriusnya ekspresi leluhur tua Banteng Hijau, jadi dia merasa itu pasti sebuah harta karun. Mata Wang Lin berbinar saat dia mengambil batu hitam itu dan melihatnya. Murid matanya mengecil. Dia merasakan aura Soul Ai Dao darinya. Wang Lin mengangkat batu hitam itu. Itu bukanlah batu luar angkasa. Dia menatap Duking dan menggenggam tangannya. Terima kasih banyak, Saudara Du. Duking dengan cepat menenangkan. Dia berkedip dan dengan lembut bertanya, apa yang ada di dalamnya. Wang Lin samar-samar tersenyum dan menenangkannya tanpa menjawab. Dia melihat ke langit dan berbicara perlahan. Saya tidak akan mengatakan lebih banyak. Saudara Du, jika ada kesempatan, kita akan bertemu lagi. Selamat tinggal. Wang Lin menghela nafas dan menghilang dengan satu langkah menuju langit. Saat Duking melihat sosok Wang Lin yang akan pergi, dia samar-samar memahami sesuatu. Dia diam-diam menghela napas dan menenangkan kepalanya. Dia kemudian berubah menjadi seberkas cahaya untuk kembali ke Sekte Jiwa Agung untuk memberitahu leluhur tua Banteng Hijau bahwa dia telah menyelesaikannya. Wang Lin bergabung dengan dunia dan meninggalkan 7 Dao Sekte. Dia muncul di gurun terpencil, yang tidak umum di benua surgawi Banteng. Saat itu malam dan angin dingin melintasi gurun. Anginnya sangat dingin dan cukup untuk membekukan manusia. Penggarap dapat menolaknya, tetapi bagi penggarap langkah ketiga seperti Wang Lin, angin ini terasa lembut. Dia masih memegang batu hitam di tangannya. Dia menunduk dan melihat batu di telapak tangannya. Dia tidak tahu apakah dia harus membukanya. Meskipun dia tidak mengetahui apa itu, aura Soul Ai Dao diam-diam memberitahu Wang Lin metode untuk membukanya. Sesaat kemudian, Wang Lin mengungkapkan dengan tegas. Dia membuka telapak tangan dan orang kecil berukuran 3 inci muncul di sebelah batu hitam. Dalam sekejap, ia memasuki batu itu. Suara berderak bergema di malam gurun, memasuki telinga Wang Lin bersamaan dengan deru angin. Setelah orang kecil berukuran 3 inci itu masuk, retakan tipis muncul di batu itu, dan dalam waktu 3 tarikan napas, batu itu hancur total. 4 bola cahaya tiba-tiba terbang. Setelah melihat 4 bola cahaya, hati Wang Lin bergetar dan dia terkejut. Bola cahaya pertama berisi manusia bumi seukuran kepalan tangan. Manusia bumi itu sedang duduk. Ia tidak memiliki lubang, tapi tubuhnya terus berubah antara armor dan humanoid. Semburan unsur tanah berasal darinya. Tampaknya menyatu dengan pasir di sini, menyebabkan pasir bergerak dengan lembut. Wang Lin tidak tahu banyak tentang baju zirah dari Sekte Guiyi, tapi dia telah melihat beberapa di dunia gua dan yang diberikan oleh Sekte Guiyi kepada para pembawa pesan. Namun, baju zirah itu tidak bisa dibandingkan dengan baju besi manusia di dalam bola cahaya dalam hal penampilan atau aura. Bahkan Wang Lin, yang tidak tahu banyak, tahu bahwa mereka tidak berada pada level yang sama. Baju besi berbentuk manusia ini sepertinya langka bahkan di Sekte Guiyi. Wang Lin tidak tahu berapa harga yang telah dibayar oleh leluhur tua Banteng Hijau untuk mendapatkan satu untuk Wang Lin. Wang Lin diam-diam merenung. Di dalam bola cahaya kedua, ada layar kecil berwarna hitam. Tepatnya, itu adalah layar hantu. Itu mengeluarkan aura yang akan membuat seseorang tersesat dalam mimpi. Wang Lin bisa merasakan aura layar hantu utama yang digunakan sebagai formasi perlindungan sekte dari Sekte Jiwa Agung. Jika spekulasi Wang Lin benar, maka ini adalah layar wakil hantu yang merupakan bagian dari hadiah karena membunuh Wang Lin. Melihat layar hantu kecil, Wang Lin merasakan perasaan yang tak terlukiskan. Layar hantu perlindungan sekte sangat penting bagi Sekte Jiwa Agung. Tapi leluhur tua Banteng Hijau tiba-tiba menghadiahkannya kepadanya. Wang Lin hanya bisa berpikir dalam diam. Di dalam bola cahaya ketiga, ada manik coklat. Manik ini berukuran sama dengan manik penentang surga, dan bahkan auranya pun serupa. Setelah melihat manik ini, Wang Lin mendapat ilusi bahwa dia sedang melihat manik penentang surga yang telah menyatu dengan jiwa. Ini adalah, Wang Lin terkejut saat dia menatapnya. Dia menemukan semakin banyak aspek yang sama dengan Heaven Defying Bed miliknya, tapi itu belum semuanya. Meskipun manik itu sangat mirip dengan manik penentang surga, rasanya seperti membandingkan kunang-kunang dengan bulan yang cerah. Yang satu bisa menjadi matahari, sedangkan yang lain hanya bisa menjadi cahaya bintang yang redup.
Wang Lin merasakan aura banteng surgawi dari manik ini. Meskipun dia tidak tahu apa itu, dia sudah menebaknya. Ia memiliki hubungan mendalam dengan banteng surgawi. Apapun yang berhubungan dengan banteng surgawi adalah harta penting bagi benua banteng surgawi. Itu tidak akan mudah diberikan, juga tidak akan diizinkan meninggalkan benua surgawi. Banteng, namun, manik itu telah dikirim ke Wang Lin. Meski tampak sangat ringan, namun sangat menenangkan hati Wang Lin. Ada juga bola cahaya keempat. Di dalamnya terdapat cangkang kura-kura rusak yang menutupi beberapa pola. Melihatnya dengan mata telanjang, itu buram. Namun, ketika dia melihatnya dengan akal ilahi, Wang Lin tiba-tiba melihat kembali ke arah Sekte Jiwa Agung. Dia seperti melihat seorang lelaki tua di Sekte Jiwa Agung duduk di Gunung Langit Hijau. Orang tua itu tersenyum padanya, dan dia mengangkat tangannya seolah-olah sedang mengucapkan selamat tinggal pada Wang Lin. Cangkang kura-kura berisi seluruh peta benua timur. Itu tidak terlalu rinci, dan semakin jauh dari benua surgawi, semakin kabur jadinya. Itu sebagian besar hanya berupa garis besar kasar dan pendahuluan sederhana. Tapi peta ini sangat penting bagi Wang Lin saat ini. Di dalam cangkang kura-kura, selain peta, ada juga penjelasan rinci tentang manik banteng surgawi, yang sangat mencerahkan Wang Lin. Green Bull yang terhormat hanya menyisakan satu kalimat. Itu bukan dalam bentuk pesan indera ilahi, itu telah terukir di dalam cangkang kura-kura. Semoga perjalananmu aman. Setelah 300 tahun, kembalilah untuk melihat Sekte Jiwa Agung. Tidak ada penjelasan, dan tidak menyebutkan 3 syarat. Itu hanya mengakhiri karma Wang Lin dengan benua banteng surgawi dengan satu kalimat ini. Wang Lin mengungkapkan ekspresi yang rumit. Setelah sekian lama, dia menyingkirkan baju besi berbentuk manusia dan layar hantu. Dia mengangkat manik banteng surgawi dan memasukkan jiwa banteng surgawi ke dalamnya. Sekarang dia bisa membawanya kemanapun dia pergi. Pada akhirnya, dia dengan hati-hati menyingkirkan cangkang kura-kura dan melihat ke arah Sekte Jiwa Agung. Dia memegang dan membungkuk. Aku akan kembali, gumam Wang Lin sebelum berbalik. Dia terbang ke langit, menuju perbatasan sesuai peta. Dia akan pergi ke Sekte Donglin. Sekte Donglin berada di bagian utara benua timur di benua Sage Besar. Jaraknya 5 benua dari benua banteng surgawi. Jaraknya jauh, dan terbang ke sana membutuhkan waktu bertahun-tahun. Apalagi dengan spatial bending, karena Wang Lin tidak bisa mendengarkannya berulang kali, masih membutuhkan waktu 1 hingga 2 tahun. Dan untuk menuju ke Sekte Donglin, ada satu tempat yang harus dia lewati, benua setan hijau. Jika dia berenang, itu akan menghabiskan lebih banyak waktu, dan itu tidak hanya terjadi di 5 benua. Akan ada tempat yang lebih berbahaya untuk dilintasi. Setelah merenung sejenak, mata Wang Lin berbinar. Dia samar-samar menebak bahwa perubahan pada Sekte Jiwa Agung dan Sekte Guiyi terkait dengan benua setan hijau. Dia tidak tahu apakah dia benar atau salah, tetapi jika dia benar, kemungkinan besar akan ada seseorang yang menunggunya di tepi benua banteng surgawi. Meskipun pergi ke benua setan hijau tampak berbahaya, tempat itu sebagian besar kosong sekarang. Mungkin tempat paling berbahaya sebenarnya adalah yang paling aman. Lagi pula, sedikit orang yang berpikir bahwa Wang Lin berani pergi ke benua setan hijau sendirian. Setelah mengambil keputusan, Wang Lin mengubah arah dan menggunakan spatial bending menuju Pilsi. Dia sangat berhati-hati saat menyerang Pilsi. Ketika dia tidak bisa menggunakan spatial bending, dia tidak terbang di udara. Bagaimanapun, semua orang di benua banteng surgawi adalah musuhnya saat ini. Apakah itu bagi penggarap dari benua banteng surgawi atau benua setan hijau, selama mereka mengenalinya, itu akan menjadi kematian. Lagi pula, para penggarap benua banteng surgawi biasa hanya mengetahui tatanan jiwa, bukan detailnya. Tapi Wang Lin tidak mau membunuh para penggarap benua banteng surgawi. Kapanpun dia tidak bisa menggunakan pembengkokan spasial, dia akan bersembunyi. Setelah waktu berlalu, dia akan melakukan pembongkaran lagi. Akibatnya, pergerakannya menjadi jauh lebih lambat. Ketika dia melewati Extreme Sky Prairie dan hanya satu spatial bending dari Pilsi, yang akan memakan waktu sekitar 3 bulan penerbangan, beberapa bulan telah berlalu. Di bagian benua banteng surgawi ini, saat ini sedang musim dingin. Salju turun dari langit, dan badai ini meluas hingga puluhan ribu kilometer.
Masih membutuhkan waktu setengah bulan bagi Wang Lin untuk menggunakan spatial bending lagi. Dia menghabiskan waktu ini dalam budidaya pintu tertutup, dan luka-lukanya membaik. Dia mendekati salju dan menghadapi angin dingin saat dia bergerak maju. Tak jauh darinya, ada kota fana di senja yang memancarkan cahaya. Asap membubung ke langit dan menyatu dengan salju. Itu sangat tenang dan sangat indah. Ini adalah pertama kalinya Wang Lin memasuki dunia fana di benua astral abadi. Meski tempat ini masih agak jauh dari Laut Pil, namun tetap dianggap tetangganya, namun tidak hancur saat Laut Pil runtuh. Seharusnya tidak ada manusia yang mati karena runtuhnya Laut Pil. Bagaimanapun, legenda Laut Pil sudah ada sejak lama. Entah itu benua iblis hijau atau benua banteng surgawi, mereka akan menjadikan wilayah di sekitar Laut Pil sebagai tanah terlarang bagi manusia. Namun, jika pil surgawi meledak lebih dekat ke benua banteng surgawi, maka kota sebelum Wang Lin akan langsung menghilang. Badai menjadi salju semakin hebat. Angin menderu-deru seolah ada roh jahat yang mengaum di langit. Asap yang mengepul segera berhamburan sebelum sempat berkumpul. Orang-orang di kota semuanya mengenakan pakaian katun dan segera pulang dengan kepala tertunduk. Wang Lin masuk ke kota saat ini. Salju turun dan angin dingin menandakan di malam hari saat Wang Lin berjalan menuju kota. Dia tidak tahu kenapa dia ingin datang ke sini setelah dia mendeteksi kota ini. Mungkin saya sedang mencari perasaan menjadi orang biasa. Wang Lin berjalan di pertunjukan menyebabkan suara mencicit. Beberapa butir salju jatuh di wajahnya, mereka sangat dingin. Dia berjalan dari satu sisi kota ke sisi kota lainnya. Dia meninggalkan jejak kakinya di Koa, tetapi jejak itu dengan cepat tertutup salju. Di sisi lain kota, Wang Lin melihat ke belakang. Sepanjang perjalanan, dia melihat seluruh kota dan puluhan ribu lampu memantul dari rumah-rumah. Namun, tidak ada rasa hangat. Dia seperti jejak kaki yang tertutup salju, dia tidak pantas berada di sini. Ini adalah pertama kalinya Wang Lin merasakan perasaan yang tak terlukiskan ini. Dia samar-samar memahami bahwa ketika tingkat pemanasannya meningkat, dia telah kehilangan hubungan terakhirnya dengan manusia. Dia diam-diam tahu bahwa beralih ke manusia 3 kali adalah batasnya, dan setelah 3 kali, tiba waktunya untuk berhenti. Ini adalah perubahan mentalitas. Dia ingin beristirahat di kota dan menyaksikan manusia hidup, tetapi dia tidak dapat lagi mengintegrasikan dirinya sepenuhnya. Apakah hatiku tidak lagi tenang? Wang Lin menatap salju di langit. Dia berdiri di samping gerbang pada malam hari sendirian, berpura-pura pada dirinya sendiri. Saya sekarang memiliki 8 esensi. Saya hanya membutuhkan 1 esensi lagi untuk memasuki tahap Arcane Void. Setelah itu, aku yakin aku bisa dengan cepat melewati 9 Arcane Tribulan. Mungkin hatiku tidak lagi tenang, tapi aku tahu bahwa suatu hari nanti, hatiku akan tenang dan aku akan mampu memahami dunia secara diam-diam dalam keadaan fana kota. Wang Lin datang, tapi dia pergi dengan perasaan sedih. Seolah-olah dia telah meninggalkan sesuatu dan dia tidak dapat menemukannya. Ini adalah harga untuk menjadi kuat. Wang Lin diam-diam berjalan melewati gerbang kota yang tertutup. Dia menghadapi angin saat dia berjalan menjauh dari kota. Puluhan ribu lampu bersinar di belakangnya dan memancarkan kehangatan. Wang Lin merindukan kehangatan ini tapi dia tidak bisa menyentuhnya. Deru angin bergema di salju, perlahan membentuk nyanyian angin dan salju yang mengiringi sosok mirip Wang Lin. Beberapa bulan kemudian, Pilsi runtuh. Tempat ini telah menjadi cekungan raksasa, tidak ada apapun di sini. Tidak ada jejak vitalitas, hanya kehancuran dan kematian. Sosok Wang Lin muncul di langit di atas Laut Pil. Ini adalah kedua kalinya dia datang ke sini. Dibandingkan terakhir kali, dia sedang dalam suasana perpisahan. Saat Wang Lin berjalan melewati Laut Pil yang sunyi, perasaan ilahinya menyebar. Semakin dekat dia ke benua setan hijau, dia semakin berhati-hati. Setahun kemudian, ketika dia melangkah ke benua setan hijau, dia merasakan aura suram mengancam seluruh benua. Aura suram ini memancarkan rasa dingin dan haus darah, dengan sedikit kejahatan. Manusia, binatang buas, dan bahkan kerinduan yang lahir di sini akan mengandung sedikit sifat jahat. Tanah benua setan hijau sangat berbeda dengan benua banteng surgawi. Hanya ada sedikit gunung, dan sebagian besar wilayahnya ditempati oleh rawa-rawa. Rawa tak berujung berisi banyak legenda mengerikan.
Itu membuat seseorang merinding hanya dengan berjalan di atasnya. Wang Lin sangat tidak menyukai benua setan hijau. Tidak banyak pesaing kuat yang tersisa di benua setan hijau, sebagian besar petani lemah yang tidak menimbulkan ancaman terhadap Wang Lin tetap ada. Namun, dia masih mempertahankan kecepatan sebelumnya di mana dia menggunakan spatial bending untuk melintasi benua setan hijau. Dia bisa merasakan bahwa jauh di dalam benua setan hijau, ada kekuatan misterius. Kekuatan ini sangat mengerikan dan penuh dengan energi iblis. Menurut cangkang kura-kura, itulah lokasi kuil kalajengking setan hijau di benua setan hijau. Benua banteng surgawi tidak memiliki kuil banteng surgawi. Kuil semacam ini memerlukan izin dari kaisar. Tampaknya, sebuah kuil tidak dapat dibangun. Energi iblisnya sangat kuat, cukup kuat untuk mempengaruhi pikiran seseorang. Wang Lin tidak mendekati tempat itu tetapi mengitarinya. Dia terus berteleportasi menuju perbatasan benua bumi Meng. Waktu perlahan berlalu. Dalam sekejap, beberapa bulan berlalu. Selama ini, Wang Lin bertemu dengan beberapa pihak yang mengkhawatirkan, tetapi tidak satupun dari mereka bisa menghentikannya. Setelah beberapa bulan, Wang Lin muncul di tepi benua setan hijau. Di perbatasan benua bumi Meng terdapat salah satu barisan pegunungan langka di benua setan hijau. Itu sangat tinggi dan sepertinya terhubung ke langit. Setelah melewati pegunungan, dia akan berada di benua bumi Meng. Berdiri di bawah pegunungan, Wang Lin dengan tenang memandangi pegunungan yang menjulang tinggi. Dia merasakan dua sumber energi iblis yang mengerikan di puncaknya, yang terkondensasi menjadi dua raksasa yang melingkar di depan gunung. Itu adalah dua utusan setan hijau. Di balik dua sumber energi iblis itu, ada pedang energi yang mengerikan di puncak gunung. Ketika Wang Lin tiba, pedang energi kuno melepaskan aura yang dapat menghancurkan langit dan bumi saat melayang di puncak gunung. Ini adalah pertama kalinya Wang Lin menemukan kekuatan yang bisa menghentikan benua setan hijau. Dia merasakan aura familiar datang dari pedang. Ini berarti keputusan Wang Lin untuk melewati benua setan hijau adalah benar. Jika dia pergi ke arah lain, dia akan menemui lebih banyak rintangan. 3 orang. Mereka memberi saya terlalu banyak pujian. Wang Lin tetap santai dan berjalan menuju gunung. Saat dia melangkah maju, dua aura setan hijau keluar. Dari perkenalan, mereka tampak seperti dua kalajengking setan hijau ganas yang melakukan turun dari puncak gunung menuju Wang Lin. Tak lama kemudian, bayangan pedang kuno di puncak gunung mengeluarkan pedang yang kuat. Ia menyapu seluruh dunia dan menebang, mengikuti dua bayangan. Dunia bergetar. Kekuatan pedang ini menggantikan semua cahaya di dunia. Itu seperti seberkas cahaya di malam hari. Ada kilatan rasa dingin di mata Wang Lin dan tato di sisi kanan wajahnya bersinar. Itu berubah menjadi benang hitam yang tak terhitung banyaknya yang mengelilingi Wang Lin dan berubah menjadi baju zirah yang hanya menyisakan rambut putih dan mata dinginnya yang terbuka. Setelah Wang Lin mengenakan pelindung jiwa, auranya meletus dan dia langsung mencapai tahap awal Void Tribulan. Dia melangkah maju dan langsung mendekati kalajengking setan hijau yang merupakan utusan setan hijau pertama. Saat keduanya mendekat, bahkan sebelum Wang Lin menyerang, wajah dingin utusan iblis hijau itu menunjukkan sedikit kebingungan. Dia bahkan tidak menggunakan mantra apapun, dan saat Wang Lin tiba, tangannya membentuk segel dan dia menunjuk ke titik di antara kelopak mata. Tak lama kemudian, aura menakutkan keluar dari tubuhnya. Utusan iblis hijau ini berada di tahap pertengahan Void Tribulan, dan dia sebenarnya memilih untuk menghancurkan dirinya sendiri pada saat ini. Ini adalah menampilkan diri sepenuhnya tanpa ragu-ragu. Dia tiba-tiba meledak. Penghancuran diri seorang yang melibatkan Void Tribulan tahap menengah sudah cukup untuk mengguncang benua setan hijau. Kekuatan ini bahkan cukup kuat untuk membuat para penggarap Void Tribulan tahap akhir mengerutkan kening. Tidak ada alasan atau ketahanan apapun. Setelah utusan setan hijau ini meledak, utusan setan hijau lainnya di belakangnya juga mengirim diri. Penghancuran diri dari dua penggarap Void Tribulan tahap tengah bahkan bisa memaksa kembali penggarap Void Tribulan tahap akhir. Ketika dua utusan setan hijau meledak, mata Wang Lin berbinar dan perasaan krisis yang kuat melanda dirinya. Krisisnya bukan berasal dari kekuatan mempertahankan diri, tapi mengapa mereka memutuskan untuk menghancurkan diri sendiri. Pertarungan bahkan belum dimulai, tapi mereka memilih untuk menghancurkan diri mereka sendiri. Ini terlalu aneh. Juga, di belakangnya ada Void Cloud,
yang mengendalikan energi pedang yang kuat. Ketiganya memiliki kekuatan untuk melawan Wang Lin, jadi tidak perlu menghancurkan dirinya sendiri sama sekali. Ini adalah sesuatu yang sangat tidak normal. Agar siap mengorbankan dua utusan iblis hijau Tribulan Void tingkat menengah, benua iblis hijau harus merencanakan sesuatu yang mengerikan. Mereka tidak akan membiarkan Wang Lin meninggalkan tempat ini dengan mudah. Gemuruh menggelegar menggema dan mata Wang Lin berbinar. Haknya mencapai ruang dan elemen pelindung tanah berbentuk manusia muncul. Dengan gelombang, cahaya kuning bumi mengelilingi tubuhnya. Tak lama setelah itu, Wang Lin melancarkan isyarat penuhnya dan dia tidak lagi menyembunyikan aura Dao kunonya. Setelah aura Dao kunonya dilepaskan sepenuhnya, sosok besar yang dapat mendukung dunia muncul. Saat gambar itu muncul, semua orang dalam jarak puluhan ribu kilometer dapat melihatnya. Riak jelas kekuatan Dao kuno menyebar. Bayangan Dao kuno mengeluarkan suara gemuruh ke arah langit dan menyelubungi Wang Lin dari kekuatan utusan diri dua utusan iblis hijau. Ada ledakan yang menggelegar saat kekuatan destruktif dari kekuatannya yang pertama menghantam bayangan Dao kuno. Bayangan itu bergetar dan menunjukkan tanda-tanda kehancuran ketika kekuatan penghancur dari penampakan diri yang kedua tiba. Gemuruh itu menggemparkan, dan bayangan Dao kuno yang didukung oleh budidaya Void Tribulan tahap awal Wang Lin tiba-tiba runtuh. Ketika bayangan itu runtuh, sebagian dari kekuatan penghancur dari dua pengungkapan diri masih tersisa, dan mereka jatuh pada lapisan pertama baju besi yang dikenakan Wang Lin, baju besi elemen tanah berbentuk manusia. Kekuatan destruktif yang mengerikan sepenuhnya ditentang oleh bayangan Dao kuno Wang Lin, tubuh fisiknya yang kuat, dan elemen pelindung tanah misterius berbentuk manusia. Meski begitu, Wang Lin merasakan jiwanya bergetar, dan dia terpaksa mundur puluhan ribu kaki saat darah mengalir keluar dari sudut mulut. Patahan seukuran telapak tangan muncul di area dada dari elemen armor tanah, tapi tidak runtuh. Mereka ingin menyakitiku untuk menundaku. Wang Lin telah mencoba spatial bending, tetapi area tersebut telah ditutup. Bahkan dengan pelindung jiwa, dia tidak dapat melintasi gunung ini. Saat Wang Lin mundur, pedang energi yang mengerikan mendekat. Sungguh menakjubkan, seolah-olah akan membelah bumi menjadi dua dengan serangan ini. Itu langsung menutup. Wang Lin tiba-tiba mengangkat kepalanya dan tangannya menekan ke arah pedang. Saat menghadapi bayangan pedang ekstrim seperti ini, mantranya terlalu rumit. Lebih baik melayangkan pukulan saja. Gemuruh menggelegar bergema saat bayangan pedang bergetar dan runtuh. Namun, Wang Lin merasa sikunya mati rasa dan lengan baju besi berbentuk manusia itu retak. Energi pedang mengalir ke tubuh Wang Lin dan bermaksud melancarkan serangan destruktif ketika Wang Lin menekannya dengan paksa. Dia menyerang pemuda yang berdiri di puncak gunung. Pria muda itu memasang ekspresi dingin saat dia menatap Wang Lin. Dia adalah awan hampa. Saat Wang Lin mendekat, Void Cloud mengangkat pedangnya dan serangan kedua muncul. Bayangan pedang mengerikan menyelimuti Wang Lin. Serangan ini 30% lebih kuat dari serangan sebelumnya. Wang Lin meraung sambil melayangkan pukulan dengan tangannya. Gemuruh menggelegar dan pedang kedua runtuh. Elemen armor lengan kanan tanah Wang Lin meledak. Namun setelah serangan kedua menghilang, Void Cloud melepaskan serangan ketiga dan keempat. Dua serangan energi pedang yang mengerikan ditembakkan ke arah Wang Lin. Gemuruh menggelegar saat Wang Lin menyerang ke depan. Dia berada sekitar 1000 kaki dari Void Cloud, dan wajahnya dipenuhi dengan niat membunuh. Wajah Void Cloud sedikit pucat saat dia menatap Wang Lin. Ketika Wang Lin mendekat, dia menggigit ujung lidahnya dan memuaskan darah. Darah ini berwarna emas dan berubah menjadi bayangan pedang yang melesat ke arah Wang Lin. Segera setelah itu, dia mengangkat tangannya dan pedang kuno yang dipenuhi aura kerajaan muncul. Dia meraihnya dan melompat ke udara. Dia melepaskan serangan terakhir setelah 9 bayangan pedang. Ketika Wang Lin melihat pedang kuno yang mengeluarkan aura kerajaan, dia segera merasakan jejak kekuatan Grand Empyrean darinya. Pedang ini sama dengan cetakan emasnya. Itu adalah harta karun yang dibentuk oleh Grand Empyrean dengan memadatkan mantra. Saat 9 bayangan pedang mendekat, mata Wang Lin berbinar. Dia akan pergi, dan siapapun yang mencoba menghalanginya harus menahan amarahnya. Armor di lengan kanannya telah runtuh, tetapi dia masih memiliki lengan kirinya. Lengan kirinya membentuk yang pertama dan dia melemparkan 9 pukulan ke 9 bayangan pedang.
Mari kita lihat apakah pedangmu lebih tajam atau tinjuku lebih keras. Gemuruh menggelegar menggema di seluruh pegunungan, membentuk badai yang melanda daerah tersebut. 9 bayangan pedang runtuh dan begitu pula armor di lengan kiri Wang Lin. Namun, dia berada di atas untuk bergerak maju sejauh 1000 kaki dan berada dalam jarak 200 kaki dari Void Cloud, yang akan melepaskan satu serangan terakhir. Harta karun yang diringkas dari mantra oleh seorang Grand Empyrean, aku juga punya. Wang Lin tidak menggunakan Sunderet Knight. Bahkan dengan tingkat pukulannya yang ditingkatkan oleh pelindung jiwa, dia tidak dapat menggunakan 2 kali berturut-turut. Dia harus menyimpannya untuk saat kritis. Pertarungan dengan Void Cloud sepertinya sulit, tetapi tidak cukup bagi Wang Lin untuk menggunakan Sunderet Knight. Dia telah memahami pikiran Void Cloud dan 2 utusan setan hijau. Pertarungan ini murni untuk mengakhiri dia. Saat kata-kata Wang Lin bergema, tangan bayangan meraih kehampaan dan cetakan emas muncul. Setelah cetakan emas muncul, ia dipanggil dengan pedang kuno. Gemuruh menggelegar menggema dan Void Cloud mengeluarkan darah. Dia tampak melemah sekarang. Pedang di tangannya hancur berkeping-keping dan dia terjatuh ke tanah. Retakan dalam muncul pada cetakan emas Wang Lin, tapi tidak pecah. Itu menjadi redup, dan Wang Lin menyimpannya. Ketika 2 harta karun-karun yang dibuat oleh Grand Empyreans diundang, kualitas harta karun dan mantra tidak menjadi masalah. Fokus utamanya adalah jumlah kekuatan iman yang mereka gunakan untuk membentuk harta karun itu. Dilahirkan dari ketiadaan sudah merupakan suatu hal yang misterius. Jelas sekali bahwa kekuatan keyakinan pada pedang Void Cloud jauh di bawah kekuatan cetakan emas Wang Lin. Setelah menyingkirkan cetakan emasnya, Wang Lin berdiri di puncak gunung dan dengan dingin menatap Void Cloud, yang mendarat tidak jauh dari situ. Terus keluar dari mulut darah Void Cloud. Dia memandang Wang Lin, dan dia tampak kalah. Aku kalah. Dia tidak menyebutkan fakta bahwa Wang Lin mengenakan pelindung jiwa banteng surgawi dan dia juga tidak menyebutkan harta karun Grand Empyrean. Kerugian adalah kerugian, tapi kamu juga kalah. Void Cloud berjuang untuk berdiri dan menatap Wang Lin dengan ekspresi yang rumit. Pelindung jiwamu hampir habis waktunya. Penghancuran diri mereka dan usahaku hanya untuk menundamu di sini untuk sementara waktu. Kami tidak berpikir atau mengira kamu akan benar-benar pergi dari sini. Saat Void Cloud berbicara, Wang Lin menyerbu ke sisi lain gunung. Dia tidak mendengarkan omong kosongnya, dan saat dia menyerang ke depan, dia membayangkan tangan kanannya. Sinar cahaya darah menembus alis Void Cloud yang terluka parah. Tidak ada yang membekukan dan tidak ada perlawanan. Pedang darah menembus kepala Void Cloud dan kembali ke Wang Lin. Mengenai Void Cloud yang mati, Wang Lin tidak punya waktu untuk memeriksa apakah itu tubuh asli atau avatar. Dia merasakan krisis yang semakin besar, dan perasaan ini mirip dengan saat dia pertama kali bertemu Daoist Water. Apa yang Wang Lin lihat dari pegunungan tak berujung adalah gurun tak berujung. Ini adalah jenis lanskap yang paling umum di benua bumi Meng, hampir 70% benua seperti ini. Rumor mengatakan bahwa dahulu kala, seorang asing yang kompeten datang ke sini dan dikalahkan oleh leluhur surgawi. Penggarapnya disegel di sini, dan dia memiliki kekuatan bumi yang menakutkan, jadi setelah dia disegel di sini, benua ini menjadi seperti ini. Orang ini dikabarkan bernama Meng, jadi setelah bertahun-tahun, tempat ini dinamai benua bumi Meng. Tempat ini dipenuhi aura esensi bumi, mirip dengan benua setan hijau. Benua setan hijau adalah benua inti bumi. Kalajengking setan hijau adalah binatang buas yang hidup di bumi. Namun, ia diselimuti oleh aura iblisnya, membuatnya sulit untuk diperhatikan. Rumor ini dicatat secara rinci dalam cangkang kura-kura yang diberikan kepada Wang Lin. Pikiran-pikiran ini muncul di pikirannya, tetapi dia tidak punya waktu untuk memikirkannya. Dia menggunakan kecepatan pelindung jiwa untuk membongkar benua bumi Meng sementara dia tidak bisa menuju menggunakan spatial bending. Dia semakin dekat dan dekat. Jarak puluhan ribu kilometer dilintasi dengan cepat oleh Wang Lin. Jaraknya hanya 1000 kilometer, benua bumi Meng sudah di depan mata. Namun pada saat ini, dunia berubah warna dan cahaya menyilaukan. Datang dari 6 lokasi berbeda sebelum Wang Lin. Riak menggema. Ini adalah tanda-tanda pengaktifan transfer array. Transfer array diaktifkan dengan cepat. Saat Wang Lin menoleh, lusinan gambar muncul di masing-masing dari 6 susunan transfer.
Lebih dari 100 sosok muncul, dan aura kuat menyebar. Pengaktifan 6 susunan transfer ini membuat benua setan hijau sangat mahal, terutama karena mereka menteleportasi begitu banyak orang. Semakin tinggi tingkat budidayanya, semakin besar pula harganya. Jika itu adalah langkah ketiga, itu tak terlukiskan. Dan ratusan pertengkaran ini semuanya sangat kuat. Mentransfernya telah menghabiskan lebih dari 100.000 tahun tabungan di benua setan hijau. Orang-orang ini awalnya sedang menyergap di berbagai perbatasan benua banteng surgawi, menunggu Wang Lin. Namun, karena kesalahan dalam prediksi mereka harus memindahkan orang secara paksa ke sini. Ini hanya sebagian dari orang-orang, dan ada lebih banyak lagi yang berteleportasi di sini. Semua pembudidaya ini mengenakan pakaian serupa. Meski warnanya berbeda, pola bulan hitam putih di pakaian mereka semuanya sama. Wang Lin telah melihat pola ini pada cangkang kura-kura. Simbol ini milik sekte nomor 1 di benua setan hijau, Sekte Dao Setan. Blokade dan kepuasan yang menargetkan Wang Lin bukanlah upaya seluruh benua setan hijau, hanya Sekte Setan Dao. Benua bumi Meng berjarak 1000 km jauhnya, namun Sekte Iblis Dao telah tiba untuk menghentikan Wang Lin. Perasaan bahwa krisis sudah dekat menjadi semakin kuat. Murid Wang Lin menyusut. Saat ia bergerak maju, lebih dari 100 kekuatan yang muncul dari 6 susunan transfer terbang keluar. Di saat yang sama, mereka semua melemparkan sesuatu ke arah Wang Lin. 9 kepala pembudidaya dari Extreme Sky Prairie. 6 kepala pembudidaya dari Extreme Sky Prairie. Kepala kekuatan Void Tribulan nakal dari Extreme Sky Prairie. Prairie Langit Ekstrim. Suara-suara dingin yang menggema di seluruh dunia dan sampai ke telinga Wang Lin, menyebabkan jantungnya bergetar. Dia memandangi kepala-kepala itu dan ekspresi mereka. Dia akrab dengan mereka adalah para penggarap yang telah bertarung bersama selama beberapa bulan di Meridian ketiga dan selamat. Dia tidak tahu nama mereka, tapi dia ingat wajah mereka. Ratusan kepala tersebut hampir setengah dari orang yang selamat dari Extreme Sky Prairie. Apakah kamu tidak menyukai kepala manusia? Ini adalah hadiah pertama yang diberikan oleh Sekte Iblis Dao ku kamu. Suara menjijikkan bergema di seluruh dunia. Sekte Dao Iblis. Jika aku meninggalkan tempat ini hari ini, aku akan kembali dan menghancurkan seluruh sektemu. Mata Wang Lin menampakkan cahaya merah yang mengerikan, dan dia membuat sumpah ini di dalam hatinya. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan keinginan yang kuat untuk menghancurkan sekte di benua astral abadi. Bersambung.